Ya. Boleh depan, kayak sah. Kurang gede ya? Nggak gede. Kurang gede ya? Ya. Oke. Are you ready? Ya. Ready? Mantap, luar biasa. Oke. Sip. Luar biasa. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Mantap. Kita boleh ngobrol bareng nggak? Boleh, boleh, siap. Keren. Oke. Keren. Wis. Siap. Hello guys, welcome back to my channel Hari Sulistyo di official fanpage. Hari ini saya berada di kota Kediri, Kecamatan Pesantren. Nah, jadi Kediri itu, kota Kediri khususnya hanya ada 3 kecamatan. Betul ya. Betul. Kecamatan Kota Kediri, kemudian Kecamatan Pesantren dan juga Kecamatan Mojoroto. Oke, nah jadi teman-teman just info bahwasannya keluarga istri saya ini kan ada di Kediri dan saya sering mengunjungi kota Kediri. Kebetulan saya ada beberapa teman dan salah satunya adalah Circle BMX. Mantap. Oke. Baik. Oke, di podcast hari ini saya bersama seorang narasumber yang menurut saya luar biasa. Terima kasih. Beliau adalah atlet berprestasi yang dulunya berangkat mulai dari nol, Iya. khususnya di Scan BMX. Betul. Nah, beliau adalah Muhammad Haris Effendi aka Bendot. Betul. Nah, nanti kita bisa tanya-tanya nih. Oke, Ya. oke. Sebelum kita lanjut, tolong subscribe dulu ya dan Oh, iya. like videonya. Betul. Ya toh. Kemudian jangan lupa nanti tinggalkan komen. Nah, di video ini pasti sangat menginspirasi teman-teman khususnya di Scan BMX Flatland. Betul. Oke, langsung saja pada perkenalan. Boleh Oke. kenalkan diri nih? Boleh. Sebenarnya terima kasih banyak untuk Om Hari sudah berkunjung ke tempat saya Oke. ini. Terima kasih banyak, luar biasa ya. Perkenalkan nama saya Muhammad Haris Effendi dan bisa teman-teman bisa nyebutnya itu Bendot. Oke. Ya, kenalnya Bendot. Oke. Kalau Haris itu jarang banget. Muhammad Haris Effendi. Muhammad Haris Effendi. Oke, Betul. alias Bendot. Bendot. Boleh saya tanya kenapa kok dipanggil Bendot? Ada sejarahnya enggak? Kayaknya ada sih. Dulu itu sebenarnya nama saya itu waktu pertama kali itu Haris Effendi, bukan Oke. Muhammad. Oh, bukan Haris. pakai Muhammad ya? Enggak. Haris Haris Effendi. Effendi. Nah, Oke. kebetulan waktu itu masih kecil kan agak Sakit. ngomongnya enggak begitu lancar. Oke. Yang Effendi itu jadi Bebendi. Bebendi. Nah, sama Oke. keluarga mungkin terdekat, teman-teman terdekat tuh diplesetkan jadi Bendot. Nah, itu dari situ. Oke. Kok bisa ada tambahan nama M-nya di depan? Waktu itu habis sunat kalau nggak salah. Oke, habis kamu kitan. Kitan. Kemudian itu ada tambahan nama. Muhammad. Oke, mantap. Jadi teman-teman yang belum tahu asal usulnya nama Bendot, Ya. betul ya. Jadi Betul. gara-gara Ya. telat ngomong, Telat itu kemudian akhirnya Bebendi. ya Bebendi akhirnya sama keluarga terdekat tapi dipanggil Bendot kayak gitu. Oke, kamu lahir tanggal dan bulan tahun? Tanggalnya 4 Desember tahun 93. 4 Desember. 4 Desember 1993. Jadi umurnya berapa sekarang? Sekarang 28 enggak sih? 28. Dari 78 lah, 28. Udah 728. Enggak dimudah-mudahkan ya? Enggak, Enggak ya? enggak. Enggak ya? Saya lebih suka apa adanya. Lebih suka padanya. Oke, guys. Ya. Saya hari ini bersama kawan-kawan BMX Kediri ini di belakang. Oke, Kelihatan terima tadi? kasih sudah mendukung. Iya. Nah, teman-teman BMX Kediri ini menurut saya sangat support dan saling bersinergi, betul ya? Betul. Nah, khususnya saya bahas tentang BMX Flatland, walaupun ada banyak teman-teman saya yang ada di komunitas street juga, Oh iya, ya, betul, BMX betul. Park, dan saya fokus kepingin ngobrol di segmen Flatland karena menurut saya beliau adalah salah satu atlet berprestasi
baik di Indonesia, betul ya, Betul, dan betul. juga di luar negeri. Nah, Betul. apa saja prestasinya? Nah, mungkin nanti kita bisa ngobrol-ngobrol. Sebelum bahas prestasi, saya ingin tanya nih perjalanan Mas Bendot nih. Awal-awal saya manggilnya Haris atau Bendot? Bendot aja. Bendot aja. Bendot aja. Oke, karena kenalnya Bendot ya. Ya betul. Oke. Lebih familiar orang pakai Bendot. Oke, sebelum bahas tentang BMX dan perkenalannya, saya boleh tanya, kamu Boleh. pertemuan pertama dengan saya kira-kira kapan ya? Saya tahunnya lupa kebetulan, tahunnya lupa. Oke. Tapi waktu itu sebelum kenal Om Hari ini, Oke. saya tahu dulu Om Hari ini, basicnya dulu. Oke. Kan dari BMX juga kan. Oke, Nah, kita sama-sama di scan BMX ya, ya? sama-sama di BMX. Cuman untuk era mau mulainya kayaknya saya lebih di bawahnya Om. Oke, saya duluan. Ya duluan. Oke. Lihat Om Hari orangnya seperti ini. Dan waktu pertama kali itu kalau nggak salah acara di Surabaya. Tahunnya saya lupa, sama Sogol yang kenalin. Oke. Sogol masuk ke situ, oh ini loh orangnya, bener-bener ketemu langsung. Dan itu waktu sampai endorse juga waktu itu. Oke. Nah, itu baru kenal Siap. pertama kali. Oke, jadi saya kenal beliau ini khususnya di segmen flatland, betul ya? Betul. Kebetulan saya juga dulunya selain hobi saya juga menekuni olahraga BMX flatland. Nah, walaupun saya jujur tidak fokus pada prestasi, nah, tapi kita sama-sama support dan Betul. saya juga fokus ke BMX Surabaya pada waktu itu. Betul. Oke, jadi di podcast saya sebelumnya saya ngobrol dengan salah satu BMX rider Kediri yaitu Mas Sogol. Oh iya, betul. Nah, kisah beliau sangat menginspirasi sekali di tengah dalam tanda kutip masa terpuruknya, tapi beliau punya sejarah dan kontribusi yang luar biasa di BMX Kediri khususnya ya. Betul. Kediri, kemudian Blitar dan juga Tulungagung. Nah, kalau mungkin tidak ada beliau juga mungkin kita tidak dengar nama Haris Effendi. Betul. atau Bendot. Betul. Ini salah satu kontribusi yang begitu besar banget dari Mas Sogol ini ya, dari timur dunia BMX terutama, dan itu salah satu apa ya, pendukung dari sektor per-BMX Kediri itu paling berpengaruh. Salah satu yang berpengaruh ya. Salah satu yang berpengaruh. Walaupun secara usia tidak terlalu tua ya. Tidak, sama sih, hampir sama. Oh, hampir sama. Hampir Oke, sama. 93 ya sama. 93. Ya, 92 93 lah. 92 93. Luar biasa. Mantap lah. Mm. Wow, keren nih. Sebelum kita bahas tentang BMX, kan Oke. kamu kenal BMX, saya tidak tahu tahun berapa. Ah. Nah, tapi sebelum kenal dengan BMX, masa kecil kamu dulu apa sih kesibukan kamu? Masa kecil sebelum kenal Kalau BMX? kesibukan kayaknya hobinya sih standar. Tapi dulu waktu yang sebelum BMX ya, saya punya hobi itu gambar waktu itu. Gambar. Awal banget hobi itu gambar. Nah, dia kayak sekolah pada umumnya biasa main-main sama Gambar anak-anak. itu kamu lebih dalam tanda kutip liar atau liar misalkan di tembok atau Oh enggak, waktu itu gambar di kertas aja. di kertas. Kertas, Oke. ya nyontoh kayak karakter kartun kayak gitu. Oke. Nah, mulai mendalami punya karakter sendiri, terus masuk ke fokus ke gambar itu kalau nggak salah 2008 2007. 2008 2007 kamu Itu fokus terjun di sana. di situ sebelum BMX waktu itu. Sebelum main BMX ya. Oh, itu. Nah, sudah situ langsung 2009 BMX. Boleh tahu itu kelas berapa? 2008 itu kalau nggak salah kelas 2 SMP kalau nggak salah. 2 SMP. 2 SMP. 2 SMP kamu belum kenal BMX dan Belum. senang gambar ya. Senang gambar. Dan saya lihat hari ini di medsos kamu beberapa ada karya-karya mural, betul ya? Ya, betul. Sudah. Nah, dia konsisten, tipikal orang konsisten. Iya. Iya. Mantap. Jadi hobi kamu gambar. Gambar waktu itu awal. Oke. Sampai pada akhirnya ketemu jodoh yang sama-sama seniman. Sama. Oke. Tapi cuman jaraknya lama sih. Jarak lama. Oke. Dari SMP sampai kuliah itu senang gambar, akhirnya ketemu jodoh itu Oke. waktu kuliah. Waktu kuliah. Ya, Mantap. Betul. Oke. Perkenalan kamu dengan BMX tahun berapa kalau boleh tahu? Dulu itu tahun kalau nggak salah 2008 2009. Antara 2008 Iya, dengan 2009. Betul. 2008 akhir masuk Sekolah ke kelas berapa tuh waktu itu? Waktu itu kelas hampir masuk kelas 3 SMP. Mau masuk. Oke, jadi awalnya kamu kelas 2 atau 3 SMP ya? Ya, itu kelas 3. Itu mulai kenal BMX. Ya, tahu. Orang pertama siapa yang mengenalkan kamu di BMX? Ada waktu itu di desa, di teman-teman di sini, kalau teman-teman mungkin per BMX kan sudah tahu ya, namanya si Gogon. Gogon. Mas Vicky. Waktu itu Gogon itu flatland ya? Flatland semua. Oke. Waktu itu Kalau flatland tidak semua. salah rumahnya sekitaran Dia sini. sekitar sini aja, memang warga lokal sini aja.
Iya. Waktu itu beliau-beliau itu main di salah satu, di sini ada lapangan kan, lapangan voli itu main di situ. Tempat latihan ya, BMX ya. BMX waktu itu. Nah, cuman waktu itu saya cuman iseng-iseng aja, tertarik. Oh, kok seru ya kayaknya. Akhirnya pasti belum punya sepeda waktu itu, pinjam. Nah, akhirnya tertarik, dapat satu trik waktu itu, belajar hampir 3 mingguan dari sepeda pinjam itu, akhirnya tertarik waktu dari situ. Oh, keren. Sampai dibimbing mereka semua. Kamu belum punya sepeda, Pak? Belum. Dan boleh nggak pinjem ke teman-teman? Boleh, memang waktu itu dipinjemin. Dipinjem. Nah, waktu itu kan sering nongkrong di situ aja. Oke. Teman-teman mereka istirahat, saya mau coba pakai aja, mau main. Terus diajarin 1-2 basic trick. Oke. Waktu itu saya kembangin sendiri sama dibimbing waktu itu sambil jalan dibimbing. Hasilnya sudah Hasilnya dari situ. Kamu pernah nggak merasa minder ketika awal-awal gabung di komunitas? Karena saya melihat biasanya di scan BMX kota manapun ya, anak-anak baru itu dalam tanda kutip ketika ingin masuk ke lingkungan baru khususnya BMX, mereka ini punya rasa minder. Kamu merasakan nggak Waktu awal memang merasakan minder. Cuman Oke. kayaknya minder itu asalnya dari mungkin komunitas yang dituju itu terbuka atau tidak. Oke. Waktu Jadi itu. tergantung senior-seniornya. Ya, kayak gitu. Nah, ini teman-teman ya, Nah, khususnya betul. scan BMX nih Ya, ya, betul, atau scan betul. apapun, nah, jangan merasa kamu sok-sokan jadi artis, betul ya? Betul. Betul, Ya. betul. Harus merangkul semua orang-orang yang mau bergabung di komunitas kamu. Betul. Nah, karena kita nggak tahu siapa yang mau gabung di komunitas kita, satu ketika dia bisa jadi lebih hebat atau bisa membawa prestasi kota negaranya Betul, gitu. Ya, itu betul. malah lebih keren. Nah, itu. Wah, luar Jadi biasa. awal dari situ sebenarnya Nah, keren lah, ya luar biasa. mereka itu terbuka, akhirnya bisa masuk di situ, ya bisa jalan. Oke. Boleh tahu berapa orang pada waktu itu? Waktu itu kalau nggak salah 4 orang. 4 orang. 4 orang waktu itu. 5 orang saya orang. masuk waktu itu. Oke. Nah, jadi 5 orang itu. Sampai ya berjalan agak lama waktu itu. Cuman waktu itu kan mungkin karena faktor usia dan kebutuhan juga ngikutin ya. Oke. Jadi semua sudah fokus kerja dan sebagainya. Oke. Cuman bertahan waktu itu saya sama Mas Gogon. Oke. Nah, sampai Sampai dengan hari ini. sampai hari ini. Oke. Kayak gitu. Jadi Mas Gogon adalah bagian dari sejarah kamu. Semuanya sebenarnya 4 orang itu yang 4 orang ya. Mantap, luar biasa. Omong-omong, enggak masalah ya kita podcast di tengah-tengah. Oh, enggak masalah. Ini salah satu, saya pernah lihat beberapa podcast ya di YouTube. Itu oke. kayaknya punyanya Om Hari aja yang begitu beda banget, punya cerita sendiri. Serius. Oke, terima Serius, kasih. luar biasa. Beliau sempat tanya, Mas, apa yang menginspirasi kamu untuk podcast seperti ini? Iya. Nah, Ya benar ya. Soalnya saya juga pernah ngikutin beberapa podcast dari orang-orang yang mungkin dari YouTube dan sebagainya. Ya. Itu kayaknya memang Om Hari ini yang beda banget. Konsepnya lebih simpel. Narasumbernya itu lebih gimana ya? universal. Ya. Universal. Betul, Oke. luar Jadi biasa. teman-teman just info sekaligus saya pingin memberikan edukasi ke teman-teman bahwasannya saya adalah di beberapa pekerjaan saya adalah seorang pembicara dan juga mentor. Nah, kenapa saya harus belajar jadi pembicara yang baik? Karena untuk jadi pembicara yang baik saya harus menjadi seorang pendengar yang baik. Betul. Ya toh. Nah, Luar jadi biasa. saya mengundang narasumber dari banyak scan, Oh, ya. walaupun kamu mohon maaf anak yang berkebutuhan khusus pun sempat saya undang. Nah, Ya toh. betul. Kemudian nextnya pasti kita akan berurutan. Nah, kemarin sempat kita mengundang salah satu teman BMX yang sempat depresi, betul ya? Betul, Dan betul. beneran masuk rumah sakit jiwa. Betul. Dan ketika di podcast nangis beneran. ya, itu juga luar biasa, jarang-jarang banget. Ya. Dan hari ini saya mengundang salah satu atlet yang menurut saya berpotensi luar biasa, mengangkat nama negara Indonesia dan kisahnya sangat menginspirasi. Saya banyak belajar dari beliau. Saya juga belajar dari Om Hari. Luar biasa lah pokoknya. Oke, ketika perkenalan dengan BMX, durasi ketika kamu mulai main BMX dan ikut kompetisi berapa lama? Kalau tidak salah itu waktu kompetisi pertama 2011. 2011. Jadi Jadi durasi waktu 2009 ke 2011. 2011 2 tahun ya? Iya, 2 tahunan lah. 2 tahun kamu mulai awal-awal masuk ke kompetisi. Ya, masuk kompetisi. Boleh tahu kompetisi apa itu yang Kalau yang tidak pertama? salah itu 2011, tepatnya bulan November. Pokoknya tengah-tengah itu waktu pertengahan tahun. Yang mengadakan siapa pada waktu itu? Waktu itu Universitas Pawetanda.
yang sekarang tutup di Kediri. Itu waktu itu ulang tahunnya itu mengadakan acara lomba BMX. Dan untuk siapa namanya yang mengadakan itu yang tim-tim supportnya itu kalau nggak salah sama Mas Bonbon dan Mas Vita. Waktu itu. Ya kalau pertama kali. Saya juri kalau nggak salah. Enggak. Belum. Oke. Ya. Nah, itu Itu 2011. kompetisi pertama kamu ya? Pertama kali dan sudah dapat juara itu pertama kali. Pertama kali ikut. Terus pertama kali kamu dapat naik podium. Ya, naik podium. Juara berapa? Juara 2 waktu itu. Juara 2. Ya. Kamu ingat enggak juara 1 siapa? Saya tahu. Siapa? Mas Habib waktu itu. Oh, Habib Jombang. Oke, juara 3? Juara 3-nya Mas Erhan. Surabaya. Oke, keren nih. Oke, jadi juara pertama Mas Habib. Ya, juara saya, dari 3 Mas Erhan. Oke, jadi Habib itu dari Jombang, juara pertama. Kemudian juara kedua dari Kediri, dan juara 3 Erhan dari Surabaya. Itu baru pertama kali ketemu orang-orang berbMX secara luas. Oke. Pertama kali. Jadi masuk di komunitas, kemudian ikut kompetisi dan kedatangan rider-rider dari luar Kediri. Kamu langsung ikut ya? Langsung ikut Dan dapat posisi juara 2. Juara 2. Luar biasa. Ya. Saya tanya sesuatu hal yang umum nih. Ya, boleh. Mungkin di komunitas BMX khususnya di Circle Flatten ya. Mungkin ada beberapa teman yang dalam tanda kutip iri atau tidak suka melihat prestasi kamu di circle kamu itu. Kira-kira ada enggak? Enggak usah sebut nama lah. Ada atau enggak gitu aja. Dari ini untuk ruang lingkup komunitas atau untuk global? Komunitas dulu. Kayaknya enggak ada. Semua support kamu. Support kamu. Support. Okay. Kayak apa yang saya soalnya waktu itu memang orangnya dari dulu itu saya tahu memang orangnya tipikal orang-orang yang memang kalau dari tim mereka ada yang sukses katakanlah kayak gitu mereka juga senang. Pasti mendukung. Dan itu sudah ditanamkan dari mereka ke saya sampai sekarang. Iya. Jadi tergantung sinergi dan hubungan masing-masing anggota ya. Betul. Oke. Jadi beneran support kamu ya? Betul, support. Wow. Itu kalau ruang lingkup komunitas sendiri ya. Kalau umum ada. Pasti ada. Biasa gitu. Di luar scan BMX. Betul. Ada. Komunitas dalam enggak ada. Cuma mereka support sepenuhnya. Ya itu memang ditanamkan dari mungkin kalau teman-teman yang lain baru masuk ke komunitas itu ya itu yang ditanamkan. Sampai sekarang. Boleh tahu pada waktu awal masuk BMX dan ikut kompetisi keluarga dukung enggak? Waktu itu sama sekali enggak tahu. Cuman tahunya waktu itu main sepeda aja ya? Itu aja. Terus waktu itu dapat juara, saya enggak cerita waktu itu. Biasa pulang aja. Bawa piala? Ya, pulang bawa piagam waktu itu. Piagam. Belum ada piala. Bawa piagam, sudah. Nah, tahunya itu sudah tengah-tengah sudah sering ikut kompetisi keluar kota kayak gitu. Tahu-tahunya. Kok pulang dapat uang kayak gitu, dari mana dan sebagainya itu baru. Waktu itu kamu sekolah? Sekolah. Dan dapat duit? Dapat duit. Tapi kamu masih bisa fokus sekolah? Masih bisa. Itu bedanya sama saya. Saya ketika masuk di scan BMX sekolah, saya beneran meninggalkan sekolah. Gitu? Iya, karena ya pegang duit. Jangan ditiru ya. Jalannya beda-beda Jalannya beda-beda. Tapi juga salah satu tujuannya kayaknya hampir sama nih. Iya. BMX dapat duit. Waktu itu. Yes. Ya, luar biasa. Oke, pertama ikut kompetisi. Oke, teman-teman, singkat cerita ketika saya kenal dengan beliau atas rekomendasi Mas Sogol, salah satu karyawan saya. Sogol pernah menceritakan bahwa sepertinya Bendot ini punya potensi untuk naik lebih tinggi lagi gitu. Waktu itu kamu hanya menang di skala daerah, betul ya? Betul. Kota, daerah gitu loh. Kamu belum masuk ke segmen nasional. Betul. Nah, ketika saya cek memang beneran secara prestasi, secara permainan juga oke lah, dan khususnya soal attitude. Kira-kira seperti itu. Nah, tidak banyak memang rider yang mohon maaf mungkin secara prestasi bagus ya, cuman attitude-nya juga saya rasa ini dari kacamata saya sebagai pemilik perusahaan ya Mas ya. Nah, ketika saya support ke teman-teman rider yang dalam tanda kutip walaupun prestasinya bagus tapi attitude-nya tidak baik, ini saya berpikir mengkaji kembali. Ya toh, jangan-jangan ketika saya support dia attitude-nya nggak bagus, brand saya ikut ini ya. Ikut hancur. Ya toh, gitu. karena mencerminkan perilaku dari seorang rider itu sendiri. Betul. Oke, dan singkat cerita
ketika saya sempat support sponsor endorse pada Ya, waktu itu, betul ya? Betul, betul. Saya memberikan hak dia untuk membuat signature frame. Ya, betul ya? betul. Masih ada juga. Apa inspirasi kamu ketika kamu membuat frame produknya Indigo pada waktu itu? Waktu itu terus terang ya. Boleh. Waktu itu pertama kali saya nggak punya pikiran waktu itu. Oke. Ya, saya fokusnya dulu kan main aja, main. Nggak punya pikiran nanti saya dapat endorse atau dapat support dari pihak luar atau gimana. Saya belum sama sekali pernah terpikirkan waktu itu. Nah, pertama kali Omar ini ya, yang waktu menawari itu saya punya ternyata saya dapat apresiasi dari orang luar. Oke. Mohon maaf. Sebelum saya masuk pernah enggak ada sponsor yang masuk? Nah, belum pernah sama Belum sekali. pernah. Baru Omar Saya baru pertama kali nih dengar. Berarti Ya. seorang atlet internasional nih. Ya. Saya yang support duluan. Iya, pertama kali, serius. Habis Omari ada. Wow. Habis Omari ada. Habis saya Ada. kamu akhirnya namamu mulai terkenal ya, mulai naik ya. Ya, kayaknya iya waktu itu. Dan endorse atau sponsor gede ini mulai masuk ke kamu. Ya, cuman waktu itu nggak semua saya terima sih. Oke, waktu tidak itu. semua kamu terima. Ya. Oke, kenapa kamu bisa menerima dalam tanda kutip tawaranku pada waktu itu? Ya, saya tahu basicnya dari Om Hari ini dulu jauh sebelum saya BMX tahu. Oke. Tahu dulu dalam tampak luarnya. Oke. Dikenalkan oleh Mas Sogol, orangnya seperti ini. Oke, saya setuju dan mungkin jadi nilai plus buat saya untuk dari pemberian Om Hari ini saya terima dari situ. Pribadi saya, oke lah Om Hari, bisa lah. Gitu. Luar biasa. Serius. Ini serius pertama kali saya dapat endorse, dapat sponsor, support dan sebagainya waktu itu ya dari Om Hari. Frame-nya masih ada sampai sekarang. Masih ada. Masih Ya? ada, tapi dibawa teman waktu itu. Oke. Wah, luar biasa. Juga salah satu jadi nilai plus buat saya sendiri untuk tetap berkreasi Di bidang ya, BMX. BMX salah satunya. Boleh tahu speknya waktu itu kamu minta size berapa? Nah, waktu itu 19 ya kalau nggak salah. saya nggak tahu ukuran waktu itu, Su. Nggak tahu ukuran? Nah, nggak tahu tahu. ukuran. Oke. Yang tahu tuh kayaknya dulu Sogol. Sogol. Nah, Oke. saya ngobrol waktu itu kira-kira cocoknya ukuran berapa. Nah, Oke. sebelum itu kan saya punya sepeda sendiri. Oke. Nah, saya ukur itu. Oke. Saya ukur Yang cocok yang sama cocok, kamu. waktu sepeda lama, Oke. tapi kan dari frame atau buatan dari Omari waktu Oke. itu. Padahal Nah. kamu secara mohon maaf ya, tinggi badan gede banget kamu ya. I- Tinggi banget ya. 170 berapa ya? 175. 77 sekarang. 177. Ya. Wow, ukuran kaki juga saya Besar. lihat gede banget. Iya, 46. Mohon maaf, 46 ya? 46 47 waktu itu. 46. Iya, sekarang 47. Wah, 46. saya 41, 42. Kamu 46. Iya. Luar Susah biasa. kalau beli sepatu susah. Luar biasa. Susah. Jadi ya terima kasih atas kejujuran dia dan Iya. beneran saya enggak tahu kalau ternyata perusahaan saya adalah sponsor pertama dia. Iya, betul. Kalau pertama kali yang pertama kali endorse sampean untuk mendukung sampean di dunia BMX berupa support ya, Iya, berupa dan iya. sebagainya, Om Hari orangnya. Ini orang. Serius. Dan jujur beliau bukan pertama rider BMX yang saya support. Ada Nah, beberapa waktu itu ada ya, barengan. beberapa. Nah, saya sebutnya nama lah. Ya. Terus, yang pasti saya melihat beliau ini punya bakat dan masa depan yang cerah. Saya tidak tahu kok bisa melihat ya mungkin kebetulan atau gimana lah. Tapi saya melihat ini atas rekomendasi teman-teman dan pada akhirnya saya juga harus mengucapkan terima kasih bahwasanya kamu turut serta menjadi bagian dari salah satu perusahaan saya, Indigo Industrial BMX. Betul. Saya juga terima kasih banyak sudah dipilih menjadi rider pilihan dari Om Hari ya. Luar Yes. biasa pokoknya. Sip. Wow, keren. Oke. Pertama kali naik podium di turnamen daerah kan sudah ya. Sudah. Kalau secara nasional Nasional saya kayaknya ya juga masuk nasional itu 2015 kalau nggak salah. jadi durasi waktu 2011 kamu event-event daerah aja ya. Ya, daerah aja. Kemudian tahun 2015 kamu mulai Masuk mulai ke beredar di nasional. Nasional. Oke. Waktu itu 2014 15 lah seingat saya. Oke. Kalau boleh tahu setelah saya support kamu Hmm. langsung banyak perusahaan-perusahaan yang
yang pada mau masuk ke kamu ya? Pada waktu itu masuk. Tapi dari segi clothing waktu Oh, itu. clothing. Clothing masuk. Iya, iya. Clothing, terus ada brand-brand kayak minuman kayak gitu waktu itu Oke. masuk. Cuman waktu itu saya ada beberapa pertimbangan yang nggak saya ambil. Oke, kamu enggak pakai manajer ya? Belum ya? Belum sama sekali. Saya juga nggak pernah pakai. Maksudnya orang manajer nggak pernah. Oke, oke, oke. Dan harusnya artis memang harus mikir ke sana ya. Beda. Artis sama artis beda. Oh, beda. Kalau sama atlet beda. nyambi artis itu Oke, ada. artis punya pekerjaan sampingan sebagai artis ada. Ada. Oke, next saya akan podcast ke mereka. Oh ya, Iya, boleh, toh? boleh. Iya, 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 keren nih. Oke, boleh tahu nih gelar kamu di skala nasional apa aja nih? Gelar apa ya? Kalau gelar Kan kamu sudah melalang buana ya. Ah, Oke, support dari pemerintah ada enggak? sejauh Jujur ini- boleh aja lah ngomong ya. Kalau dari asosiasi pemerintah bukan? Boleh, nggak ada masalah bebas. Nggak ada, boleh. Asosiasi BMX Indonesia ya. Nah. Secara nasional berarti. Nah, betul. Ya itu Bukan maksudnya yang dari daerah Pemkot sendiri. Kediri. Oh, belum pernah Belum. sama sekali. Atau dari Pemprov Jawa Timur belum ada. belum ada. Belum ada Nah, sama ini sekali. teman-teman ya, Hmm. khususnya di Kementerian Pemuda dan Olahraga Kota Kediri dan Provinsi Jawa Timur. Hmm. Nah, sering kita belum melihat ada atlet-atlet muda yang punya potensi luar biasa di masa depannya. Betul. Ya toh. Nah, walaupun dalam tanda kutip sejujurnya kita sebagai di posisi sebagai atlet kita juga tidak banyak berharap, betul ya? Betul. Jujur kita tidak terlalu banyak berharap betul. dan kita sebenarnya have fun. Ya, betul. Kita mencintai olahraga, kita mencintai BMX ini bukan atas dasar embel-embel duit atau materi. Betul. Setuju saya. Apalagi ketenaran, betul Betul, ya? setuju, Nah, kita setuju. kita bisa jangka panjang dalam tanda kutip karena kita beneran seneng. Betul. Iya toh. Betul. Dan hari ini kita punya penonton di belakang ini keren nih ya. Seorang bapak-bapak muda yang datang dengan anaknya, betul ya Mas ya? Bawa BMX ya toh, dan memberikan histori atau cerita kepada anaknya bahwa dulunya bapaknya ini Mantap. sempat main BMX ya toh. Nah, dengan segala kenakalannya dalam Iya. tanda kutip. Biasalah. Ya, anak BMX kayak gitu ya. Biasalah. Mantap. Luar biasa. Oke, prestasi kamu di nasional apa aja nih? Kalau nasional apa ya? Ya sering lah waktu itu. Juara satu yang pasti juara Ya, satu. Enggak ada sering juara 2 sama 1 waktu itu. Oke, 1-2 Dua, 1-2 gitu aja. Ya? 1-2 kayak gitu. Wow. Sama rivalnya kayaknya ya sama-sama orang yang gitu aja. Rival. Nasional waktu itu. Oke, boleh tahu rivalmu disebutkan aja enggak, Pak? Ya, maksudnya yang sering bersaing. Oke. Saya juga masih banyak belajar dari beliau-beliau ini. Senior-senior Senior, kamu seniornya dan itu juga ada. rater-rater yang seumuran kamu ya? Ya, betul. Ini kalau skala lingkup nasional dari terdekat dulu ya, waktu Oke. itu dari Mas Habib. Jawa Timur aja. Ya, Sama dari Jawa Timur dulu aja. Mas Habib, Mas Yudit, Oke. waktu itu terus Mas Bisri Malang, Bisri itu Singosari. Malang. Itu salah satu panutan juga ya Oke, di sana oke. untuk saya terus masuk ke Jawa Tengah. Ada Mas Stefanus Bay, Sepedanus Bayu, Nah, Jogja. Bayu, Jogja, Oke. Yunfian, Rifan, Rifan, Jogja itu juga. Bantul. 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 Itu Oke. mulai ke Jawa Barat ada banyak kalau Jawa Barat. Bandung. Itu saya. Ya kayak di Jakarta, Oke. Bekasi waktu itu banyak kalau di situ. Iya, iya. Mas Botai, Kota ini, kota ini. ya, Oh. sering Mas Botai sama Mas Ais, Oke, Ais Jakarta. Jakarta. Ais gitu. sempat ke Australia kalau nggak Ya, salah. saya ada kenangan manis dengan Mas Ais itu waktu itu. sama Mas Heriwan Mari kalau nggak salah. Ada yang warai. Apa kenangan manis kamu? Ya, dengan itu salah satu Ais? juga bentuk supportnya beliau, Mas Ais itu. Waktu Beliau. itu saya pertama kali menuju ke Malaysia, kompetisi internasional. Oke, pertama kali Nah. kamu keluar negeri Pertama kali ke luar negeri dan langsung dapat terjun ke kompetisi ya? Ya, itu berkat dukungan dari Mas Ais juga. Wow. Waktu itu kalau nggak salah tiket penerbangan Tiket penerbangan. di Garuda yang pasti? Enggak, kayaknya nggak Lion kayaknya. Oh lah ya. Nah, Oke, waktu itu oke. sama Mas Ais. Terima kasih banyak untuk Mas Ais yang Nah, mungkin ini nonton. beliau luar biasa. salah satu bagian dari perjalanan kisah suksesmu waktu Ya, itu ya. itu. Oke. Saya ingat-ingat siapa-siapa yang masuk ke mungkin dari skema BMX ya. Yes. Itu yang mendukung sepenuhnya, cuma ada yang mengambil manfaat dari itu, ada semua. Saya masih ada semua. Wow, keren nih. Luar biasa.
Jadi perjalanan kamu ke luar negeri dengan BMX itu di event Malaysia ya? Pertama kali Di Malaysia. kota mana tuh? Kalau nggak salah KL? Malaka. Oh Malaka. Malaka. Flat Dev. Flat Dev. Oke, Ya. Flat Dev itu salah satu kompetisi prestisius di Malaysia. Ah, waktu itu. Gitu. Pasti dihadiri oleh rider-rider Dari luar Malaysia juga banyak. Banyak. Oke. Mancanegara waktu itu. Kemudian Thailand Thailand juga ada. lagi Ah. bagus-bagusnya atau BMX-nya. Ya, itu. Oke, wow. Ada bintang tamu siapa pada Waktu itu satu dari waktu itu Malaysia ya, ada Matias Matias Dandois. Dandois. Wow, Matias Dandois itu salah satu rider BMX Prancis. salah satu BMX rider flatland Prancis Ah. yang menurut saya atau menurut komunitas salah satu yang jadi panutan. Betul. Betul ya. Betul, kiblatnya waktu itu. Beliau humble. Ya, no, humble dan ya sangat support ke komunitas. Betul, betul, betul. Oke. Banyak pokoknya dari beberapa negara gitu. Dari Jepang, Thailand, itu Filipina juga ada waktu itu. Oke. Dari Eropanya sama di Prancis saja. Matias itu aja. Matias Dandois. Ya. Oke. Oh, rider Thailand, kamu sempat ketemu enggak? So sering. Tun? Tun. Oke. Sering. Terus satu lagi siapa namanya? Temannya Tun juga ada. Temannya Boom Tun juga itu ada. ada. Boom. Ah, Oh. itu sering. Yeah. Yang sering itu ketemu ya Jen William. Jen William Provost. Provost. Jen William Provost Kanada. itu rider BMX flatland Kanada. Kanada. Sering. Oke. Di Indonesia juga sering datang. Oke, beliau sering datang ke kompetisi Di Indonesia. mana-mana ada dia. Di mana-mana Ada, selalu ketemu. Bahkan di Prancis waktu itu ketemu juga. dia. Oke. Jadi gini guys, Scan BMX Flatland ini punya, menurut saya punya beberapa hal yang unik. Di antaranya masing-masing rider ini punya ciri khas trik. Betul. Betul ya. Betul. Yang pertama ciri khas trik, kemudian yang kedua kombonya. Betul. Combo itu dalam artian habis trik ini kemudian lanjut ke trik Ya, ini. menyambung trik satu ke trik yang lain. Betul. Nah, Dan seterusnya dan seterusnya. Ini beneran. Satu rider dengan rider yang lain, saya jamin pasti beda. beda. Pasti beda. Ya walaupun ada beberapa yang sedikit meniru stylenya, tapi tidak dengan kombonya. Betul. Betul toh ya. Betul. Kamu seneng nggak sama Uchino Yohi? Suka. Oke, triknya Waktu itu. fokus ke roda Roda belakang. belakang. Betul. Belakang pada Betul. waktu itu ya. Betul. Dan saya lihat beliau punya ciri khas tersendiri. Betul. Sempat ketemu nggak sama Uchino Yohi? Sama Ujino sempat ketemu waktu di Malaysia. Waktu di Malaysia. Dia betul. peringkat berapa pada waktu itu? Saya lupa waktu itu berapa. Oh, kamu masuk ke Saya kelas, enggak, saya kelas, beda kelas. beda kelas. Oke. Yang di Matias Uchino itu masuk ke kelas yang Pro pro, AA. pro. Oke. Ya, saya masuk ke expert. Kamu ke expert. Yang Oke. yang bawah lagi di beginner. Oke, Waktu jadi itu. ada 3 kelas. 3 kelas. Pro, Pro, expert, sama beginner. sama beginner. Nah. Kamu di Malaysia masuk ke Ke expert. expert, yang Oke. ke Kamu expert. dapat posisi berapa? Waktu itu juara 2 waktu itu. Wow, Oh, 2. juara 2. Ya. Itu. Apa perbedaan kompetisi di Indonesia dengan di luar negeri misalkan? Beda apa ya? Mungkin adaptasi segi budayanya kan. Adaptasi. Itu. Kamu butuh translator enggak? Kalau ke Malaysia kayaknya Bisa ya, mungkin sama-sama Cuma Melayu. ke Eropa saya nol. Nggak bisa bahasa You cannot speak English? No. Nggak bisa. Harusnya kamu sedikit Pengennya- belajar ya. pengennya pengen belajar. Coba nanti tak belajar Iya, bahasa iya. Inggris. Soalnya Ini itu kan juga. dekat tuh, Kampung Pare. Ya, dekat. Tapi waktunya sih nggak ada. Waktunya enggak ada. Iya, iya. Boleh, boleh, boleh. Ngobrol bahasa Inggris ini kan enggak cuma ikut kursus ya, Iya. tapi harus tiap hari. Betul. Kita ngobrol ya toh. Saya Mungkin- jujur kalau di Bali lebih cepat ngomong daripada saya ikut kursus. Oh gitu ya. Beneran. Jadi mungkin setiap hari Ngobrol. itu ya. Iya. Oh. Betul. Jadi ya sama dengan hari ini ya little I can. Maksudnya titik-titik iso. Oh. Titik-titik anu iso. Betul. Gitu. Ya, makanya memang penting gitu bahasa Inggris. Iya. Ya sekarang Chinese juga menurut saya penting karena ekonomi mulai dikuasai oleh Cina ya? China, kira-kira begitu. Siap. Oke. Wow, keren nih. Animo event di Indonesia dan BMX di luar negeri pasti beda ya? Beda. Oke, dari segi mohon maaf hadiah Kalau dari segi hadiah pasti Nominal? beda. Pasti Nominal beda. Oh, beda. Mungkin kalau dari segi hadiah di luar nominal ya, Oke. kayak merchandise dan sebagainya ya hampir sama lah. secara produk hampir Hampir sama. sama. Oke, Cuma tapi kalau dari secara nominal nominal Uang, duit duit kayaknya beda. lebih banyak Indonesia atau luar negeri? Ya kayaknya luar negeri memang. Luar negeri. Kursnya kan beda lagi. Oke. Waktu itu. Ya itu. Setelah ikut event di
Malaysia, Hah? perjalanan kamu di luar negeri di mana aja nih? Ya. China sempat ikut enggak waktu? Enggak pernah. Hong Kong, Taiwan? Enggak pernah. Nggak Belum pernah. pernah. Waktu itu habis dari Malaysia sampai masuk 2017 ya langsung ke Prancis. Oke. Nah, ini sebelum ngomong-ngomong tentang event di Vice 2017, Ya. Betul. saya tanya sebagai seorang yang awam lah atau masyarakat umum lah. Kira-kira kalau misalkan kamu habis dari luar negeri, sponsor gede yang masuk ke kamu pasti ada ya? Ada. Pasti ada ya. Ada gitu. Oke, dan kamu secara hati nurani cocok nggak? Jangan Sejauh secara material dulu ya. Ya, mungkin Sponsor kan datang, masuk. kita cocok atau enggak dulu ya Nah, kan. Oke, kamu bisa jawab itu. Kalau waktu itu habis pulang, saya masih ingat ya waktu itu pulang dari Prancis waktu itu ada beberapa pesan masuk lewat Instagram, lewat WhatsApp waktu itu. Oke. Ada yang nawari beberapa endorse waktu itu, bukan sponsor. Oke, endorse. Endorsement dari produk dan sebagainya, bahkan dari instansi jadi ada yang bisa masuk kemarin. gitu. Instansi perusahaan? Pemerintah. Oh, pemerintah. Tapi saya nggak tahu Iya. orangnya itu dari sektor apa. Iya, iya. Intinya dia nggak berbicara. Saya dari sini, Oke. dari pemerintah ini mau ngajak sampean untuk Oke. mungkin kolaborasi dan sebagainya. Wow. Nah itu, cuman sampai sekarang nggak tahu orangnya yang mana waktu itu. itu dari sektor pemerintah, tapi dari swasta itu ada Oke, juga. itu Tapi banyak. beberapa ya memang dari saya pribadi kurang cocok gitu. Nggak serem. Nggak serem. Nggak serem. Oke, nggak sesuai dengan hati nurani Betul, kamu. betul. Kenapa kok kamu bisa ngomong nggak sesuai dengan hati nurani? Padahal yang pasti mereka menawarkan materi. Ada memang Oke. dari itu. Cuman apa ya? Mungkin karena saya sudah tahu beberapa momen sebelumnya. Oke, track record kamu pasti cek ya? Maksudnya Track record perusahaan. enggak sih, Oh, cuman dari pengalaman-pengalaman sebelum-sebelumnya. Oke. Enggak mungkin pengalaman yang sebelumnya itu yang sudah pernah saya lakukan ya. Oke. Itu enggak jauh dari apa yang mereka tawarkan saat itu juga. Oke. Waktu itu pribadi saya. Makanya oh ya udahlah, aku pengen yang biasa aja, yang maksudnya yang kan kalau endorsement dan sebagainya kan juga kita harus ada tanggung jawab yang harus dilakukan untuk dia tidak merugikan satu sama lain. Cuman waktu itu Win-win ya? win-win solution, tapi Oke. menurut saya pribadi itu ada yang kalah di saya. Oke, kamu merasa dirugikan? Ya kayak gitu. Oke. Ya sudah itu aja. Tapi itu juga saya juga berterima kasih kepada mereka yang sudah mau Memberikan apresiasi. apresiasi buat saya, sudah mau menunjuk saya sebagai mungkin Brand ambassador. betul gitu. Saya juga berterima kasih banyak ke mereka juga. Wow, keren. Apa yang menurut kamu merugikan dalam konteks kerjasama seperti ini? Mungkin untuk tahap awalnya nggak kelihatan ya. Mungkin untuk jangka panjangnya yang kalah. Kamu sudah bisa melihat ke sana? Kayaknya ya sudah. Maksudnya bukan sudah, maksudnya pandangan kedepannya kayak gitu. Oke. Kita nggak sebut brand, nggak Nggak, sebut merek nggak ya, sebut nggak brand, ya. nggak Tapi sebut merek. Kayaknya ini rata-rata hampir jujur semua. dari kacamata beliau sebagai Betul. atlet, Betul. ya kan, atlet Betul. profesional yang punya prestasi dan punya nama, Betul. khususnya di BMX Betul sekali. dan dunia sepeda. Nah, Oke, ketika selesai dari Malaysia kamu pulang ke Indonesia dan mewakili Indonesia ke Vice, betul ya? ya betul. Oke, boleh tahu ketika di Vice pasti ada seleksi dari beberapa rider BMX ya? Kayaknya kalau seleksi saya kurang tahu waktu Kurang itu. tahu. Tapi pemerintah Hah? di bawah asosiasi Betul. pemerintah lewat asosiasi asosiasi BMX Indonesia ya, Ya, hah? pasti menyeleksi dalam tanda kutip di internal mereka rider-rider yang potensi. Iya. Betul ya? Betul. Oke, siapa aja yang datang ke sana pada waktu itu? Waktu itu ke Vice ya. Vice, Ya, rider street dulu nih. Seperti dulu waktu itu kalau nggak salah Teja Enggak, datang. enggak. Teja datang. Enggak datang waktu itu. Enggak datang. Yang pertama itu Ade, kalau nggak salah orang Bandung. Ade Bandung. Ade Bandung. Oke, Kalau kamu tidak masih salah ingat ya? ya, kalau tidak salah, kalau Oke. tidak salah ya waktu itu. Saya juga belum pertama kali ketemu itu ya waktu di Vice itu Vice sama itu. orangnya. Oke. Itu. Terus dari streetnya cuma satu orang kalau nggak salah. Ade doang. Ya, kalau tidak salah ya. Oke. Flatline-nya ada 2 Kamu sama Botai. Kamu sama Mas Botai. Botai. Nih, Botai ini rider BMX yang sebelum Mas Bendot ini memang sudah sering berada di peringkat 1-2 1-2 Betul, gitu ya. sering. Dan terakhir beliau memang fokus ke entertain Betul, ya. betul. Selain berprofesi sebagai
atlet, beliau juga sebagai seorang talent artis. Betul. Menjadi beberapa bintang iklan, Betul. mengisi beberapa bintang iklan, dan hari Sinetron, ini main sinetron main sinetron juga. Oh. Dan hari ini beliau menjadi salah satu rider BMX yang dalam tanda kutip menjadi panutan atau acuan junior-juniornya, Betul, khususnya di betul. Jakarta dan Nah. secara nasional. Betul. Betul. Oke, boleh cerita tentang perjalananmu ke Vice berapa hari? Kalau tidak salah kemarin itu 5 hari kalau enggak 4 hari, 5 harian, hampir 1 mingguan lah. Hampir 1 minggu. Waktu itu Itu puasa. didampingi sama Mas Daniel ya? Pak Daniel ada waktu itu, Almarhum Pak Daniel. almarhum Pak Daniel. Oke. Waktu itu Pak Daniel dan satu lagi ada 3 orang waktu itu. Pak Daniel satu dan Oke. satu lagi dari Kemenpora. Dari Kemenpora. Oh. Kamu ingat tak namanya? Namanya asal saya lupa. Saya tahu orangnya. Tahu. Terus satu lagi itu kayaknya dari Kemenpora juga. Oke. Waktu itu orang pembasket waktu itu kalau tidak salah. Basket. Kalau nggak salah ya itu Oke. itu yang nganter kami ya semuanya ada itu menuju ke Vice gitu. Dari skateboard kamu ingat tak? Ada skateboard ada yang dari Surabaya waktu itu Si Adwin Adwin. Adwin Iya, 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 dari Adwin. Surabaya Mas Adwin sama satu lagi dari Jakarta waktu itu Mas Denny Denny. yang sekarang di sponsor sama DC Oh, sama DC. ya waktu itu DC internasional. Jadi Ya. DC itu produk fashion, Oh, sepatu, ya clothing gitu Ya, ya. betul. Topi dan lain-lain. nah, sekarang masih eksis semua tuh mereka Wow, keren nih. luar biasa. Sponsor gede yang masuk ke kamu? Apa ya yang paling gede kalau sponsor Brand gede. brand gede kayaknya nggak ada sih. Ya ada ya. Nggak ada. Kamu Brand minuman Minuman saya juga berenergi. lupa saya namanya. Minuman berenergi. Minuman berenergi. Berenergi minuman ada waktu itu. Iya, iya, iya. Kalau di Kediri sendiri banyak waktu itu Banyak. clothing banyak. Wow. Tapi dulu sebelum saya habis dari Mas Heri ya, Om Oke. Hari itu ada endorse clothing kan. Lama saya di sana. Oke. Lama. Itu hampir Kediri ya? Kediri. Oke. 2 tahun, 1 tahun atau 2 tahun gitu. Namanya Downrack kalau nggak salah. Downrack. Nah, teman-teman tahu, tahu. Dulu waktu Sampai itu dengan hari ini atau sudah Hah? sudah selesai? enggak selesai. Selesainya itu waktu itu gini. Dari waktu kalau nggak salah acara di Jakarta itu dari Kemenpora Oke. bilang sama ada endorsement apa dari luar gitu. Oke. Ada Itu dari Kemenpora yang Kemenpora. Enggak waktu itu ada orang dari Kemenpora waktu itu ngakunya tapi nggak tahu emang Kemenpora atau enggak. Kalau sampai ada ini dari Kemenpora ada beberapa budget untuk lomba waktu itu. Oke. Kalau nggak salah lokal hero. Lokal hero. Kalau tidak salah ya lokal hero itu saya mau memberangkatkan sampean dari perwakilan dari Kediri Oke. waktu itu. Lokal hero. Oh. Jadi lokal hero itu adalah event trip, betul ya? Betul. Event trip Oh. yang diadakan oleh Asosiasi BMX Betul. Indonesia Betul. dan kita sebagai komunitas BMX sangat berterima kasih kepada Asosiasi BMX Indonesia, Betul. khususnya almarhum Pak Pak Daniel. Daniel, Nah, gitu. mudah-mudahan beliau mendapatkan tempat terbaik, Amin, amin. diampuni segala dosanya, Amin, dan amin, keluarga amin. yang ditinggalkan Amin. diberi kekuatan, ketabahan, dan tentu saja inspirasi dari beliau Amin. begitu banyak berkesan bagi Betul. teman-teman komunitas. Betul, betul. Betul ya, salam hormat untuk Ya, keluarga. Betul. Berkat Mas. Pak Daniel juga saya juga bisa tahu dunia luar seperti apa. Berkat beliau ya. Berkat beliau juga. Luar biasa. Pengorbanannya sangat luar biasa. Gitu. Wow, luar biasa. Oke, singkat cerita di Vice kamu ikut kelas apa nih? Kalau kelas kemarin itu udah buaya kayaknya. Ada yang khusus Pro? untuk enggak. Pro kelas- enggak? ada. Kemarin itu yang pertama itu ada yang khusus untuk anak-anak dan cewek. Oke. Kita ada sendiri. Berapa itu? Under Enggak ada umur. nggak ada umur. Bebas. Bebas. Anak-anak, pokoknya nggak masuk anak kategori anak tuh saya kurang tahu di sana umur berapa. Oke. Masuk anak-anak dan perempuan. Itu satu. Dan yang kedua itu masuk ke kelas langsung ke kelas yang saya ikuti. Expert atau pro? Saya kurang tahu namanya apa gitu. Oke. Langsung itu dan yang terakhir itu kelas yang paling tinggi. Oke. Gelombang Matias. Oke. Gitu. Kamu nggak ikut di Nggak, sana? nggak ikut. Belum. Belum Itu siap. yang pro. Profesional banget. Profesional ya. Ya, betul. Oke. Jadi kamu. Oh, Botai masuk situ. Oh, Botai masuk situ. Saya lupa. Botai itu masuk ke situ atau kelas saya waktu itu? Saya lupa. Oke. Di kelas kamu expert ya? Yes, Anggap agak expert lah, oke lah. Expert pesertanya berapa orang? Waktu itu ada 15 kalau enggak 20. 20-an. Iya, Dan kayaknya. banyak memang dari seluruh dunia. Ya, Betul ya? dari Eropa. Ingat nggak kamu siapa aja? Lupa. Atau yang masuk 10 besar? Kayaknya nggak mana namanya ridernya nggak begitu terkenal di dunia Dari Amerika Latin, dari Brazil sempat ikut nggak? Ada Ada. dari Chile, Argentina,
Nah, Filipina ada yang ikut? Rans VJ ikut nggak? Oh, Aran VJ kayaknya nggak ikut kemana waktu itu. Belum ya? Belum ikut. Thailand ada waktu belum itu. Thailand. tenar, belum mulai tenar ya dia. Ya, Ya. tapi sudah kayaknya sudah orang banyak kenal kalau di Ran Oke, VJ. Rans VJ. Cuman waktu itu kayaknya dia belum pernah keluar ke Eropa. Oke. Karena ketemunya waktu itu di Malaysia, Di Malaysia. Ran VJ. Wow, Ketemu. Mantap nih, keren nih. Oke, kemudian kamu dapat posisi berapa di Vice 2017 ya? Ya, alhamdulillah dapat 1 kemarin. Peringkat 1 waktu itu. Selamat. Terima kasih banyak Om Hadi. Iya. Luar biasa. Juara 1 kamu ya? Ya. Dari Indonesia, Haris Effendi. Betul. Oke, kemudian juara 2? Juara 2-nya kalau tidak salah kemarin dari Prancis sendiri. Siapa namanya? Saya lupa namanya. Oke, Rafael Ciquet mungkin? Bukan, tapi juga masuk dia Oh. juri kayaknya. Oh, dia juri. Ya. Rafael Ciquet itu Ya. Rafael Ciquet itu rider profesional, Nah, legend ya. tahu ya. Kalau Alex Jumelin juri tak? Juri. Alex Jumelin, Rafael, Matias waktu Matias itu juri juga? Terus satu lagi ada 6 orang waktu itu juri. 6 orang. Ya. Wow, keren. Mantap. Oke, kamu juara 1 dan pasti nama kamu semakin melambung ya. Alhamdulillah. Dan secara materi lumayan ini. Nah, enggak, terus terang kalau kemarin tuh waktu habis pulang dari Prancis. itu dari dapat apresiasi Dari berupa pemerintah. pemerintah waktu itu. Oke, kamu sempat infonya diundang Jokowi juga. Ya, dari suratnya itu emang dari undangan dari Jokowi. Oke, dari presiden. Ya, undangannya. Oke. Cuman waktu itu dari kalau nggak Penyerahannya? salah dari Magelang. Saya lupa namanya. Oke. Dari Magelang. Pokoknya dari Magelang itu disuruh ke sana gitu. Tapi suratnya emang dari Pak Jokowi waktu itu. Tak baca. Jadi beliau ketika pulang dari Prancis mendapatkan juara 1 kompetisi Flatland BMX Vice tahun 2017. Ketika pulang ke Indonesia, beliau mendapat apresiasi dari pemerintahan waktu itu surat dari Pak Jokowi ya. Nah, betul. Dan suratnya masih kamu simpan. Saya simpen tapi lupa tempatnya. Ada, serius. Bahkan piala pun dia lupa. tempatnya Lupa, di mana. oh, lupa. Saya paksa keluarkan dot. Saya cari-cari kemarin di gudang. Ya itulah. Nanti sesekali boleh saya izin foto di beberapa gelar-gelar kamu ya. Boleh. BMX ya. Boleh. Siap. Keren nih. Siap. Luar biasa, Oke. luar biasa. Oke teman-teman, ini saya ngobrol pribadi ya dengan Ya. Mas Bendot, Oke. sama Mas Haris nih. Hmm. Biasanya ya banyak atlet yang berprestasi dari luar negeri atau berprestasi secara nasional, ya toh. Ketika pulang ke tempat asalnya, kemudian tiba-tiba ada, mohon maaf ya, publik figur yang pansos dengan prestasi kamu. Ada. Nah, saya tidak ngomong publik figur itu personelnya siapa, tapi paling tidak biasanya, mohon maaf, dari politikus, Ya, dari betul. ormas, Betul. kemudian dari lain-lain lah. Betul, gitu kan. betul. Nah, kalau boleh tahu, ada nggak pada waktu itu? Ada. Waktu itu ada. Pas kebetulan diundang waktu saya dapat penghargaan waktu dari Magelang itu. Dari Magelang. Pas waktu itu. Itu dari partai politik juga? Saya kurang tahu. Nggak tahu, ya. Tapi saya tahu dari instansi pemerintahan. Dari instansi pemerintahan. Pemerintahan Kediri waktu itu. Oke. Nah, waktu itu Yang bersangkutan pansos akhirnya ya ke kamu. kurang tahu juga. Dia menawari. Menawari, Gitu. iya. Udah ditelepon, Mas, Seman kan kemarin yang habis menang dari Oke. perlombaan yang Yes. internasional itu. Yes. Iya Pak, gitu. Saya tanya dari mana? Saya dari instansi pemerintahan dari sini. Oke. Gitu. Ingin menawarkan mau nggak jadi bergabung di instansi pemerintahan tersebut. Saya nggak nyebut merek loh ya. Oke, udah sebut Ya, personal lah. Ya, Ya kan? ya gitu. Mohon maaf Pak, saya sudah dapat undangan dari Oke. sini. Sebenarnya acara itu loh, Hari Olahraga Nasional. Hari olahraga nasional. Nah, kebetulan Oke. pas waktu penghargaan itu diserahkan di Magelang, ada juga di Kediri waktu itu Haornas itu di Kediri aja, ada di Kediri. Nah, mungkin si ini pengen mempromosikan saya di acara Haornas itu untuk yang berprestasi di Kediri. Yes. Nah, tapi kan saya kan sudah dapat dari Magelang waktu itu. Saya ikut di Magelang. Keren nih perjalanan beliau. Prestasi puncak dan ketika kembali ke Indonesia beliau mendapatkan banyak undangan, betul ya? Betul, banyak betul, undangan, ucapan selamat dan tentu Betul. saja apresiasi dari orang-orang yang atau pihak-pihak yang begitu luar biasa support sama beliau. Sip. Mas Haris pernah enggak ditawari tiba-tiba jadi PNS gitu ya? Kalau langsung dari PSS enggak ada. Belum Nggak ada. ada. Belum ada ya? Belum. Kalau misalkan ada, kamu mau enggak? Ya mau. Oh, iya. Mau. Di golongan apapun mau ya? Mau, boleh. Oke.
kalau misalkan, mohon maaf ya, podcast ini dilihat oleh beberapa pejabat, baik di instansi Kota Kediri, kemudian Provinsi Jawa Timur, atau Kemenpora, atau secara nasional, kalau misalkan kamu dalam tanda kutip masuk lewat jalan tol, kamu mau ya? Mau ya? Mau. Serius mau. Dan mau ya. Mudah-mudahan dengan podcast ini ada jalan lain. Amin. Dan tentu saja ini bukan harapan semata dari seorang Mas Haris atau Bendot ya. Betul. Ini harapan dari semua orang tua yang ingin fokus anaknya atau anak-anak muda yang ingin fokus ke dunia BMX. Betul. Nah, karena tentu kita ketika ingin fokus di satu bidang, kita pasti melihat masa depannya seperti apa sih. Betul. Iya toh. Betul. Pasca saya udah main BMX, saya harus melakukan apa? Iya toh. Betul. Nah, kalau udah ada masa depannya, ya mohon maaf, lebih baik saya fokus ke kesibukan lain. Iya, betul. Iya toh. Betul. Dan ini yang menjadi salah satu, mohon maaf ya, penghambat khususnya di scan BMX itu sendiri. Dan saya sebagai, mohon maaf, senior di komunitas BMX Indonesia, pada akhirnya saya harus ngomong seperti ini dan faktanya memang demikian. Betul. Saya juga langsung mengalami fase-fase perubahan itu saya mengalami. Gitu ya? Iya. Keren nih. Terus. Oke guys, keren nih. Oke, dan ketika kamu merasa bahwa kamu ini mohon maaf ya, ada beberapa pihak yang beneran memanfaatkan kamu. Ada waktu itu. Ada. Nggak sebut merek ya. Oke. Ada. Pasti ada. Oke. Boleh saya tanya enggak, Mas Haris? Boleh. Saya lihat ini kan perkembangannya Mas Haris ini di kompetisi mulai dari daerah, kemudian nasional sampai internasional, kemudian masuk ke nasional lagi dan seterusnya. Kok tiba-tiba saya jarang melihat Mas Haris mengangkat trofi di turnamen atau di kompetisi. Nah, cuma saya melihat bahwa Mas Haris ini masih sering bikin video tentang BMX ketika Anda latihan, ketika Anda ngobrol-ngobrol dengan atau main bareng dengan teman-teman BMX Kediri. Nah, boleh saya tanya enggak? Pertanyaan yang sedikit krusial, kenapa kamu kok berhenti ikut kompetisi BMX? Lebih tepatnya memenuhi kewajiban. Yang pertama memenuhi kewajiban. Ya, pasti. Dari segi finansial saya harus kalau mengandalkan di dunia BMX, kayaknya kalau menurut saya pribadi itu juga jadi bumerang nantinya buat saya. Maksudnya seperti ini, kalau saya menekuni di BMX terus untuk mungkin untuk kehidupan dan sebagainya, pekerjaan lah itu bisa jadi bumerang buat saya. Ini kalau pribadi saya sudah mengalami dari fase-fase dulunya. Memang dari dulu awalnya itu pengennya BMX itu saya jadikan pekerjaan. Awalnya itu. Walaupun ada ya, tapi tidak banyak. Itu terus terang dari pribadi saya. Nah, mungkin waktu itu fase saya berbeda dengan yang lain. Ya, saya menemui beberapa yang kayaknya enggak lah, BMX itu kayaknya belum bisa buat saya untuk dunia sementara. Dan mudah-mudahan besok bisa harus bisa ya. Bisa, insya Allah bisa. Nah, akhirnya ya itu. Sekarang saya sudah nggak ikut lomba, fokus untuk pekerjaan. Ya pengennya tetap bisa tetap di BMX, cuman dengan cara yang lain. Dengan cara yang berbeda. Gitu. Ada nggak tawaran kamu untuk main di sinetron atau bintang iklan? Kalau itu dulu ada. Kan banyak toh teman-teman, mohon maaf ya saya potong. Teman-teman BMX yang berprestasi betul ya. Walaupun ya mohon maaf saya agak body shaming nih ya, secara face kurang menjual, mohon maaf ya. Tapi Mas Bendot ini kan ya face-nya ya lumayan lah. Ya, terima kasih banyak Mari. Terima kasih banyak Mari. Tidak seganteng saya. Saya akui ganteng semuanya. Tapi ada kumisnya. Ya. Itu ada yang nawarin kamu main film? Bukan film, tapi tepatnya kayak iklan. Itu ada beberapa teman yang main sinetron, bintang film gitu ya. Ada waktu itu. Kamu mau enggak waktu itu? Kayak waktu itu memang kurang cocok. Mungkin bukan karena saya fee-nya kecil atau enggak, cuman bukan passion saya di situ, bukan passion. Ya. Jadi bukan karena fee ya. Bukan karena fee. Fee kan ngikuti. Semakin kamu step by step, kamu pasti bisa ikuti naik pendapatan. Betul. Bukan passion saya. Jadi beneran bukan karena fee ya? Bukan karena fee. Terus terang bukan. Kalau fee-nya jelas cukup lah kalau buat saya untuk pribadi. Iklan gitu ya. Cukup. Jadi brand ambassador. Itu sudah cukup. Wow, keren nih. Kalau misalkan kamu tinggal di ibu kota pasti
pasti ada ya. Ada. Pasti ada. Apa kamu tidak siap untuk terkenal dalam konteks yang berbeda? Saya lebih tepatnya gini Om Hari, saya nggak punya pandangan untuk mungkin lebih besar di kota orang. Oke. Dan sebagainya, nggak punya. Cuma pengen saya itu waktu itu bagaimana cara saya bisa kembali ke tempat asal, Oke. Kediri tepatnya. Membangun daerah. Membangun daerah, tapi juga berkontribusi di daerah tersebut, daerah asal saya. Oke. Gitu aja. Kalau saya ke Jakarta mungkin bisa, untuk jangka panjangnya Sangat bisa. sangat bisa, Sangat bisa. sangat bisa. Itu mungkin dari Oke. hidup di sana atau Oke. mungkin lebih berkembang di sana itu bisa banget. Cuma waktu itu mungkin idealis saya nggak bisa. Iya, ya. belum Belum, gitu ya. belum. Dan akhirnya kamu memutuskan untuk tidak berkompetisi kembali. Betul. Walaupun saya tahu di medsos atau di komunitas BMX ini banyak yang ngajak kamu untuk battle. Ya. Battle ya. ini dalam tanda kutip pertandingan fight 1 lawan 1. Betul. ya. Betul. 1 lawan 1 dengan rider BMX yang menurut saya khususnya flatten ya, Ya. yang menurut saya setara dengan skillnya setara dengan Bendot. Kamu bisa ngomong siapa aja yang ngejak kamu untuk battle? Ada banyak sih. Banyak ya? Ya, Boleh kamu sebutkan? Ya ada Botai. Botai. sering. Saya Botai itu klop banget. Oke, walaupun dia melakukan persewaan, Nah. ya toh, tapi support. Support banget. Support. Saya banyak belajar dengan beliau nih. Dari Mas Botai ini sering. Oke. Botai. Keren nih. Ya, luar biasa. Yang sering sekali ya Mas Botai ini. Botai. Ketemu langsung di sana ngobrol sampai saya sering tidur di rumahnya beliau Botai Jakarta. Jakarta. Ketika sudah berkeluarga di rumah barunya kamu pernah? Kita tahu Oh, sampai keren. saya lama di sana 2 minggu sampai 3 minggu. Keren. Luar biasa. Saya Saya malah belum pernah berkunjung ke sana. Ke sana. Pindah ke Depok dia sekarang. Iya ya, jadi Botai ini ya siap-siap saya datangi ya. Oke. Saya datangi dan saya interogasi nih ya. Boleh. Luar biasa. Luar biasa. Oke, jadi ketika kamu memutuskan berhenti kompetisi, Hah? kamu sibuk dengan masih main Masih. BMX, kemudian fokus di pekerjaan kamu, Betul. kemudian hobi-hobi kamu yang lain, Betul. betul ya? Betul. Kalau boleh tahu pekerjaan kamu apa sih utama kamu? Utama saya tuh sebenarnya di bidang marketing. Marketing, Online. apa itu? Produknya? Jualan alat-alat olahraga. Alat-alat kayak senapan olahraga, angin. senapan angin. Betul. Senapan angin itu bedil ya? Ya, Tembak ya? tembak. Tembak ya? Untuk kegiatan berburu Itu atau masuk olahraga. perbakin atau enggak? Ada yang masuk, sudah Ada yang masuk. masuk. Cuman untuk saat ini senapan angin itu kan untuk biasanya untuk tiga kegunaan utama. Satu untuk pekerjaan, Oke. untuk berburu, jaga kebun. Oke, Yang itu kedua- masuk ke pekerjaan ya? Ah, Masuk ke pekerjaan. Senapan angin untuk bekerja. Yang kedua itu untuk olahraga, Hobi. hobi. Oke. Nah, yang ketiga itu untuk koleksi. Untuk koleksi Koleksi ya, aja. kolektor ya. Nah, Oke, itu oke. nilai. Sebenarnya kayak Kamu masuk kemana? tiga-tiganya, Oke, tiga-tiganya masuk. tiga-tiganya. Oh. Jadi kalau ke segmen konsumen yang Iya. masuk ke tempat saya itu ada tiga ini. Ada yang dia untuk koleksi, ada juga dia untuk olahraga nembak, ada juga yang untuk pekerjaan, jaga kebun. Jaga kebun. Itu. Jaga kebun itu maksudnya nembak tikus, betul Ya, betul. Kayak hama berburu babi. tikus, hama babi. Kayak gitu. Oke, kalau misalkan hama babi berarti babi hutan, betul? Babi hutan. Celeng. Yang biasa merusak tanaman. Oke, ada komunitasnya ya di Kediri. Kediri kalau berbagin. Berbagi. Berbagin ada. Ada. Dulunya itu kalau nggak salah latihannya di area kode 521. Oke, jadi Itu. kamu pasti berhubungan dengan instansi-instansi kepolisian dan militer ya? Enggak sih, Enggak ya? enggak. Lebih banyak ke ada satu dua yang pernah. Maksudnya memang mereka butuh produknya. Butuh produk kamu. Produknya dia untuk komunitasnya mereka. Itu pelengkap. Pelengkap itu ada. Tapi Oh. seringnya lebih ke orang umum. Lebih ke orang Umum yang maksudnya pengen punya digunakan untuk hobi olahraga kayak gitu. Maksudnya yang bukan terikat ke kayak komunitas itu jarang banget. Oke. Jarang. Wah, ini lumayan angin sepoi-sepoi. Agak ini ya. Kan kalau sore hujan. Hujan. Ya, makanya kita podcastnya agak siangan karena Kediri kalau hujan, waduh jangan ditanya nih ya. Banyak anginnya ya. Ya, betul. Banyak anginnya ya. Siap. Oke, kamu punya senapan angin enggak? Kalau Koleksi kamu? koleksi tidak ada. Enggak ada. Punya satu yang kemarin tuh saya bawa dulunya agak lama itu punya buat di rumah aja. Oh, di rumah ya. Oke. Jadi saya lihat di beberapa konten video kamu. Ini kan kamu sebelum nanti bahas ke YouTube boleh ya? Boleh. Konten Siap. kamu ini membahas banyak hal tentang BMX, tentang senapan, Ya, betul. kemudian hobi lain yaitu menggambar. Betul. Nah, kamu bisa ngomong passion kamu ini
sebenarnya apa sih passion kamu ini? Kok kamu ini suka banyak hal gitu loh? Gimana nih? Kalau dulu ini terus terang dari dulu sampai sekarang ya, yang nggak ada perubahan itu dari 3 itu. Mungkin dari segi menggambar, Gambar BMX, kamu dari kecil? Ya kelas 3 lah. Kalau waktu itu kelas 3, ingat itu kelas 3. SD. SD kamu seneng gambar? seneng gambar waktu itu. Kelas ya itu menggambar, BMX sama satu lagi musik. Oh kamu Musik, seneng? ya musik seneng. Musik. Ya. Di rumah ada gitar listrik? Ada. Posisi kamu apa? Basis? Saya dulu punya banyak band. Oke. Pengisi band dengan satu dengan yang Kenapa lain. tidak fokus di... Saya ada satu band khusus. Sampai dengan hari ini? Sampai dengan hari ini. Ngisi talent? Maksudnya? Gimana? Sempat ngisi jadi talent di cafe atau di hotel? Oh enggak, ini bandnya band ada bawah tanah. Oke, jadi Band cadas lah. segmennya genre musik underground. Ya, masih kayak pang rock, pang Punk rock. Nah, Kamu seneng? Seneng kayak gitu. Posisi kamu sebagai? Ya ada bass vokal, biasanya ada gitar, macam-macam. Oh, Nah, tapi untuk band saya sendiri fokusnya itu ke bass vokal. bass vokal. Nah, ada juga nanti teman-teman bisa lihat di YouTube saya. Oke. Ada. Jadi kamu punya beberapa akun YouTube, Ah, BMX ada. enggak, kalau pribadi, Oke. channel pribadi saya itu Kamu campur ada semua? ada BMX, ada graffiti, ada Oke. musik itu. Oke. Tapi nggak terlalu banyak kalau musik. Yang sering ya graffiti sama BMX itu. Yang kedua ya mobil jet gitu, maksudnya mobil jet. Gitu. Mobil jet. Ya. Mobil jet itu mobil Daihatsu Daihatsu, lama, ya, betul ya. ya. Itu yang di depanku tuh Ya. keren ya mobilnya. Dan banyak orang Nah, punya tuh. Iya, ya itu. Itu aja kalau channel pribadi. Kalau channel yang Itu satunya tuh boleh tahu mobil kamu beli sendiri atau punya apa Pak? beli sendiri. Beli sendiri. Saya pengen mobil itu kelas 3 SMK kelas 3. Waktu itu kamu pengen beli? Pengen. Ya mobil Daihatsu itu. Dan Daihatsu. kebetulan istri saya itu suka. Oke. Belum punya dulu difotoin, di jalan-jalan dikumpulin foto. Ini foto bagus. Mobilnya orisinil ya? Ya masih ori semua. Interiornya? Baru tak Beberapa kerjakan. kamu Saya kembalikan dari awalnya. Kemarin kan sudah sobek-sobek kayak itu. Oke. Nggak rusak kayak gitu. Cuman Pasang itu AC aja. nggak? Enggak. Memang natural. Natural. Jadi ketika di jalan Heeh. jendela dibuka. Buka. Gitu. Pakai film enggak? Enggak ya? Enggak pakai. Pakai film. ya? Pasti Jadi transparan. Dari luar. Jadi nyonya sama anakku nggak suka pakai AC. Oke. Jadi ya pakai angin biasa lah. Iya, iya. Ya saya senang dengan idealisnya beliau. Ya, fokus pada pekerjaan pasti ya. Pasti. Dan konsisten dengan hobinya yang menurut saya ini adalah passionnya. Betul. Apa kata Om Hari? Itu sebagai salah satu terapi juga buat saya. Terapi. Terapi. Jadi ketika kamu jenuh, penat, kamu Ya 3 itu aja. kayak itu ya. Musik, main graffiti, BMX, kayak gitu. Buat video kayak gitu. Yang Buat baru. video. Yang baru itu buat video. Pasti kayak editing, content creator kayak gitu. Kreator konten. Nah, beliau ini saya lihat di konten YouTube-nya bagus, subscribe-nya banyak, ya toh, Alhamdulillah. view-nya juga banyak dan video-videonya ditonton ribuan orang. Ya toh, satu video lumayan nih. Ada. 2.000 orang, 3.000 orang ya toh. Dan fokus di titik tertentu. Iya. Nah, walaupun beliau ngomong, Mas ini tidak semua bisa ads, Ya, betul. betul, Tidak semua betul. bisa monetize atau bisa menghasilkan Betul. uang, tapi memang ada beberapa channel beliau ini yang sudah menghasilkan passive income, betul ya. Betul. Nah, walaupun itu bukan pendapatan utama beliau, Betul. cuman seneng-senengan doang. Nah, betul. Ya, tetapi mendapat apresiasi dari YouTube. Nah, betul sekali. Iya. Bayangkan ketika kamu fokus di situ. Iya juga sih. Iya, pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Saya banyak belajar jujur dari beliau. Saya Saya juga fokus belajar. di YouTube ini 2 bulan. 2 bulan sudah bagus tuh. Om Hari ini. 2 bulan dan saya konsultasi sama beliau. Dot, coba lihat penayangan kamu berapa? Wah, luar biasa Ya. nih. Saya terus terang lihat konten dari Mas Hari itu awal-awal kamu udah 2 bulan ya? Baru 2 bulan. 2 juga. bulan. Akun Itu- YouTube sudah lama, cuman untuk fokus di bikin video pertama 2 bulan. Oh, saya terus terang waktu itu lihat, saya sering lihat podcast juga Oke. umum pada di channel YouTube. Oke. Nah, mungkin Om Hari ini masuk podcast beda. Beda. Apa yang jadi berbeda menurutmu? Kalau saya pribadi ya, Iya. jarang banget untuk yang mungkin buat podcast itu mengusung mungkin ruang lingkup sekitar dan universal. Dan yang satunya yang kedua ini apa adanya. Saunoe ya. Alatnya, Iya, simpel. alatnya seadanya. Jadi salah satu simpel banget. apa ya, ikon lah mungkin nanti untuk Icon. kedepannya Om Hari jadi podcast. Kamu nyangka enggak? Hah? Ketika di hasil videonya Hmm. kok bisa bagus padahal dengan alat seadanya, kamu bisa nyangka enggak? Ya waktu itu Sebenarnya gimana kamu? gini ada benar. Kok bisa ya buat seperti ini? Ah, Maksudnya dengan alat kok dia seadanya. ide yang muncul itu apa kok bisa kayak gini? Itu terus terang kayak gitu. Iya, Terus iya. terang.
Kalau podcast umum di YouTube kan umum pakai studio, Oke. alat lighting yang bagus, terus mungkin memang kadang ada tuntutan dari sponsor endorse mereka. Gitu. Itu Padahal juga. saya yakin bahwa awal-awal podcast pasti mereka tidak ada sponsor. Ya juga itu udah kurang tahu juga saya. Tapi Om Hari ini hebat, luar biasa. Buat podcast seperti ini juga salah satu kehormatan bagi saya sendiri untuk ya masuk ke podcastnya Om Hari, luar biasa. Sip, terbaik. Jadi saya ini banyak mengajari, ya sebenarnya kalau dibilang mengajari ya terserahlah apapun persepsi orang, tapi saya mengedukasi ke teman-teman bahwasanya kalau kamu nunggu sempurna kamu nggak bakalan jalan. Betul. Kamu memulai start dari perfect pun sebenarnya kamu kalau start di sempurna kamu ada memulai dari start ketidaksempurnaan. Ya, betul. Nah, saya selalu yakin bahwasanya saya akan memulai langkah, memulai jalan dengan alat seadanya. Betul. Dan Setuju. saya yakin alat-alat terbaik, ilmu-ilmu terbaik, kawan-kawan terbaik, dan tentu saja cara-cara terbaik akan datang ketika saya sudah jalan. Betul, setuju. Nah, itu yang jadi spirit saya di tengah keterbatasan saya. Betul. Ya toh, dan mudah-mudahan ini bisa dijadikan inspirasi sama teman-teman. Sudahlah, kamu nggak usah nunggu sempurna Betul. untuk berkarya Betul. dalam konteks apapun, dalam bidang apapun. Saono wae. Betul. Ya toh, seadanya lah. Kamu punya apa? Ya sudah, mainkan. Ya toh. Luar biasa. Orang itu tidak melihat ketidaksempurnaan kamu, tapi orang itu melihat kemauan kamu kok. Betul, betul. Ya toh. Dan satu waktu pasti ada jawaban. Betul. Yang penting kamu konsisten. Nah, betul. Itu kuncinya harus konsisten. Konsisten. Luar Kamu main biasa. BMX kalau tidak konsisten Ya, bisa tidak tidak seperti ini? bisa. Sangat Betul, tidak bisa. betul. Betul ya. Betul. Dan mudah-mudahan saya bisa konsisten menghasilkan karya-karya podcast Nah, di channel YouTube saya dengan mengundang banyak orang yang memberikan inspirasi. betul. Ya pun dan mohon maaf, semua orang bisa hadir di podcast saya. Ya, gitu. Ya. Nggak melulu kamu pejabat. Walaupun saya bisa masuk ke arah sana, Nah, sangat bisa. Mungkin next moment. Next ya mudah-mudahan. Walaupun tidak semuanya artis, Ya, walaupun betul. saya bisa masuk ke sana. Betul, betul, betul. Walaupun tidak semuanya atlet berprestasi. Betul. Walaupun saya sangat bisa masuk ke sana. Nah, itu salah satu yang mungkin saya pengen terapkan nantinya. Saya banyak belajar beliau, serius. Luar biasa ya. Ya kita sama-sama belajar lah. Nanti jangan lupa untuk like, share, subscribe dan nyalakan lonceng channel Om Hari ya. Luar biasa. Oke, thank you Mas Mendet nih. Luar biasa. Oke, sebelum bahas tentang YouTube dan Hah? banyak konten kamu, boleh saya tanya enggak tentang keluarga kamu? Boleh. Nah, keluarga kan adalah salah satu lingkup terkecil yang ada di terdekat kamu ya. Boleh ya. Ada di circle terdekat kamu ya. Apa yang menjadi inspirasi kamu ketika dalam tanda kutip, mohon maaf ya, keluarga pada waktu itu kan tak terlalu support. Iya, Ya, betul. biasa-biasa saja, Ya, betul biasa, ya. biasa. Kok bisa kamu walaupun tanpa support kamu bisa melakukan BMX dengan konsisten itu? Apa ya? Kalau saya Gimana? ingat sih dari orang tua, ibu terutama itu bilang sama mau apapun boleh selama tidak nyalahi aturan. Dari situ Kamu pegangan berapa saya. bersaudara? Dua. Dua bersaudara. Dua. Kamu anak terakhir? Anak terakhir. Oke. Saya punya kakak cowok. Oke. Itu juga orangnya Sudah keluarga ya? keluarga. Itu dekat banget dengan saya waktu dulu. Oke. Ya sampai sekarang, maksudnya support, tetap support. Oke. Jangan mau apa, oke boleh. Beneran kamu disupport ya, Oh, jadi disupport. apapun Ya, yang kamu mau, oh. selama tidak merugikan, Ya, oke. dia dukung. Ya, dukung. Selama dia nggak nyalahi aturan, selama dia nggak mungkin bertindak kriminal dan sebagainya, dia oke. Mereka keluarga sudah lepas. Gitu. Itu Wow, juga salah satu. keren. Oh ini support saya, gitu. Saya anggap support. Ya, Iya. beda lagi kalau jangan kayak gini, jangan ini, walaupun itu toh tidak nyalahi aturan, Oke, itu jadi mungkin jadi juga penghambat saya. Tapi sejauh ini enggak, aman, aman ya. aman. Oke, Tahu saya kebiasaan setiap hari itu seperti ini, ya mereka ya sudah support aja. oke. Wah keren nih. Ya. Tidak banyak memang, mohon maaf ya, bapak, ibu atau keluarga yang support hanya BMX ketika di awal-awal, Betul, betul ya. Biasanya betul. mereka melihat olahraga apa toh ini? Ya, betul. Iya toh. Oh. Udah berbahaya. Oh. Maksudnya ini beneran olahraga Betul, ekstrim. betul, Iya toh. betul.
Dan Flatten ini untuk menghasilkan satu trik beneran bisa Ya. 1 bulan loh. Bisa. Satu Saya bulan. pernah alami itu. Lebih dari 1 bulan. Apa trik kamu yang paling susah? Itu pedaling waktu Detrak yang tadi ya, pedaling detrak ya. Itu saya hampir istilahnya kalau namanya blender. blender. Itu kalau tidak salah saya butuh waktu hampir 2 bulan. 2 bulan. Hampir. Menghasilkan satu trik. Satu trik itu aja. Satu trik 2 bulan. Itu. Saya pelajari setiap harinya itu waktu itu kan memang belum bekerja, Iya. main sekolah. Itu hampir 5-4 jam setiap Per day, per hari. Per hari. Hanya untuk cari trik itu ya. Itu aja. 2 bulan. 2 bulan itu. Wow, jadi juara dunia dan dia fokus pada satu trik Iya, itu aja. selama 2 bulan. Hampir 2 bulan. Hampir 2 bulan. 2 bulan. Saya hitung waktu itu. 4 sampai 5 jam Ya, per hari. 1 hari. Wow. Waktu itu, dan sekarang udah nggak kuat lagi. Beda lagi. Tetangga atau lingkungan sekitar kamu melihat enggak? Kamu ini kok gila sih gitu. Dalam konteks Ada. orang umum Oh, gitu. ada. Ada ya? Pasti. Pasti ada. Mungkin gini, kebetulan basicnya orang tua itu kan Oke. kalau ibu kan dari instansi pemerintah, Oke. dari PNS, Negeri. negeri lah. Bapak dari kalangan pekerja swasta, di sopir lah ini. Oke. Kayak gitu. Dan kakak saya itu orangnya berbeda dengan saya. Dan saya yang paling beda itu ya mungkin dari segi kumpulan. Oke, circle lingkungan Circle kamu ya. lingkungannya, kumpulan itu. Oke. Terus terang saya itu kumpulan dulu ada yang tato, Oke. apa pengrajin tato itu lah. Oke. Itu Tato artis gitu-gitu. tato Kamu artis. punya tato enggak? Enggak Enggak punya. punya. Nah, terus dari segi orang band-bandan itu kan juga Musik. kalau punk musik kan ya mungkin dari segi lingkungannya kan kayak gitu. Orang pikir oh Idealis. Ya negatif banget lah. Oke. Orang Image-nya image-nya begitu, apalagi BME kayak gitu. Orang ya mungkin longang-longang sekitar ini oh anaknya ini dari bapaknya orang baik. Ada perbedaan enggak di scan komunitas musik sama BMX? Kalau dari ya beda pasti ada. Bedanya kan kalau di musik itu kan beda ya. Cuma kalau kebiasaannya sama, Oke. mungkin ya minum keras. Oke, minum, Ya, mabuk gitu ya. mabuk itu sering Oke. kayak gitu. Ya kayak gitulah. Umumnya kayak gitu. Nah, tapi kalau Biasa ya. nah, tapi waktu itu kalau saya itu Oke. cuman saya ambil dari segi kalau bermusik aku pengen main musik aja. Pengen main musik. Gitu aja. Fokus ke musik. Fokus musik. Kalau sudah musik oke ya sudah. Urusan lain-lain dia mau minum, dia itu mau apa mereka, terserah. mereka. Mau mabuk terserah Iya, ya. terserah, kayak gitu. Oke. Kayak gitu. Graffiti juga Sama. sering minum. Graffiti mohon maaf ya, tidak senakal. Ya ada juga. Oh, tetap ada. Ada, Pasti ya, pasti. ada. Di semua lingkungan Oh, komunitas pasti. ada. Pasti ada. Oke. Gitu. Cuma saya ambilnya dari waktu itu saya pengen gambar aja waktu itu. Sudah gambar Kamu fokus ke grafiti atau muralnya? kalau dulu Kan saya juga kan beda ya. Grafiti kayaknya kan ada beda. Ada beda ya. Cuman gini, saya ya menelusuri sih beberapa. Saya juga nggak tahu masuk mural atau masuk graffiti nggak tahu. Cuman waktu itu anggapannya biasanya ada yang pakai graffiti itu pakai cat semprot. Oke. Kalau mural pakai kuas Kuas, gitu. oke. Tapi juga ada juga yang luar itu Kombinasi. kombinasi dari dua-duanya. Kombinasi dua-duanya. Nah, itu. Saya juga nggak menyebut ini mural atau menyebut graffiti, pokoknya dia saya gambar aja gitu. Oke, komunitas artwork. Gitu. Ya, pokoknya gambar lah. Seni gitu ya? Seni gitu aja. Seniman jalanan. Nah, yes, pokoknya kalau orang nanggur ini pakai graffiti oke, nggak masalah. Itu saya nggak mendalami sampai situ. Jadi cuman pengen karya, saya kumpulin karya, ada yang dulu, ada yang mau, ada yang beli, tak kasih gitu. Gitu aja. Wow, keren. Nah, di perjalanannya akhirnya di usia yang kamu menikah umur berapa? 24 kalau nggak salah. 24. Ya, belum lama ya. Belum lama. Tiga- Iya, 4 tahun. 3 atau 4 tahun ya. Oke, jadi kita pasti akan masuk ke fase di mana adaptasi perubahan ketika kita dalam tanda kutip masih bujang, betul Ya, ya, betul. sebagai seorang rider BMX. Hmm. Kemudian kita masuk ke lingkungan yang sudah berkeluarga, Betul, betul. otomatis yang harus punya kewajiban. Betul. Nah, itu ada bedanya enggak? Beda asik banyak. Banyak Apa sama. bedanya? Kalau dari dulu kan masih mementingkan diri sendiri ya. Oke. Waktu masih bujang, itu pengen ke sana masih idealisnya masih kuat. Oke. Jadi masih kuat. Ya kalau sudah berkeluarga mau nggak mau harus ngikut apa yang sudah jadi tanggung jawabnya itu. Kamu sebelum menikah seneng minum enggak? Enggak pernah. Enggak pernah. Enggak pernah. Cewek? Enggak pernah. Enggak pernah. Saksi masih hidup, saksi. Masih hidup. Iya, masih hidup, Ini saksi. pacar pertama kamu? Pacar kedua. Oh, ini pacar kedua. Kedua. Dulu Mas, pernah pacar pertama boleh ya? Boleh, tapi nggak lama. waktu Oh, nggak itu. lama. Soalnya saya kan orangnya idealis gini. Selama dia nggak bisa. Atau cinta monyet bukan? Eh? Atau cinta monyet bukan? Enggak. Enggak ya? Enggak, cuma Kamu itu. mencintai itu harus seleksi. Enggak, seleksi memang. Saya memang gini, selama dia bisa berkontribusi untuk memajukan mungkin dari segi kepribadian ya. Oke. Dari Mendukung kamu pastinya. Mendukung kamu, oke. Kalau enggak, selama itu merugikan saya, oke saya lepas. Oke, Kayak gitu. oke. Cuma 1 minggu waktu itu. Cuma 1 minggu. 1 minggu. Wow. Sudah waktu itu sudah enggak
nggak ketemu sama mas nggak. Kok nggak kamu pacar lagi. tidak meniru trendsetter anak-anak BMX fuckboy banget gitu? Iya gitu. Itu pilihan ya? Pilihan. Itu pilihan. Cuma Ya? dulu fokusnya kalau dari kecil itu pengen apa gitu ya, gambar. Ya sudah itu aja. Itu aja. Fokus itu aja. Maksudnya ada embel-embel lain nanti sama dapat ini nggak begitu penting kayak gitu. Yang penting Kayak kamu nyaman. Nyaman. Maksudnya saya ingat kembali dari awal itu sebagai terapi saya, buat terapi. Oke. Terapi. Makanya kok kamu kok dari sekarang kok masih gambar aja masih BMX toh sama kan juga nggak dapat apa-apa waktu dari Iya. BMX gitu. Iya, Jadi iya. saya buat terapi aja. Buat terapi, buat senang-senang ya? Seneng aja. Senang-senang. Sebenarnya saya dulu waktu nikah maunya berhenti semua. Total Total berhenti. berhenti. Cuman jadi pengen Termasuk bapak-bapak. latihan juga? Ya, berhenti? pengen jadi bapak-bapak berjiwa muda seperti biasa. Oke. Ya mungkin ya kayak umumnya lah. Tapi istri nggak boleh sama itu. Oke, kamu harus melakukan sesuatu yang kamu suka. Heeh. Jadi BMX, ini, oke. mohon maaf ya. Istri beneran mendukung ya? Mendukung. Mendukung. Masih. Kamu kenal di mana? Waktu itu waktu kuliah. Oke, kuliah di mana? Di waktu itu di ini Stimik sekarang jadi Ubinus apa Udinus Di Kediri ya? Kediri. Di Kediri. Ah, Kamu kenal di sana? Kenal di sana. Satu kelas? Satu kelas. Cuman waktu itu ada satu kelas itu dijadikan 2 jadwal, siang sama sore. Pagi Itu sama jurusan sore. apa kamu? Sistem informasi. Oke, sistem informasi. Masuk. Sama-sama. Masuk sama-sama. Waktu itu kenal dekat semester 6 waktu itu. Sudah tahu. Oke, Kediri juga? Kediri juga. Semester 6, 7, 8 itu sampai sekarang. Sampai sekarang. Dan akhirnya kamu Ya. menikah, kemudian punya momongan. Hmm. Cowok ya? Ya, Cowok. cowok. Umur 3 tahun. 2,5. 2,5 tahun, udah 3 tahun. Hmm. Bedanya apa ketika sudah berkeluarga nih? Kalau bedanya sih apa ya? Ya beda lah dengan yang masih bujang kemarin dulu. Kalau bujang kan ya itu tadi idealisnya masih kuat. Saya pengen Oke. apa gitu sampai dapat walaupun mengorbankan apa yang jadi mungkin prioritas tak korbankan waktu itu. Nah itu waktu dulu. Tapi kalau sekarang nggak bisa. Saya juga harus tanggung jawab dengan keluarga. Mau bertindak apapun resikonya kan nanti dampaknya jadi keluarga itu sendiri. Soal rezeki ada perbedaan nggak ketika kamu belum menikah dengan sudah menikah? Alhamdulillah ada terus terang. Soal rezeki ini, jadi gini ya teman-teman, rezeki ini kan tidak melulu soal materi. Betul. Betul ya. Betul. Kita punya teman yang baik, saling memberikan sinergi positif itu juga rezeki. Nah, betul. Iya toh. Betul. Nah, tidak melulu soal materi. Itu ada Ada perbedaannya. Yang pertama ini dari segi yang kemarin waktu masih bujang sama ini yang sering terlihat ya. Oke. Itu dari segi kebahagiaan. Oke, Nah, kamu lebih lebih bahagia yang sekarang. Happy? Happy sekarang. faktor happiness nih. Ya, senang Lebih gitu. bahagia. Terus Teman dari- tidur gitu ya. Ya. Terus yang lain-lain kayak mungkin lebih ada partner yang bisa memberikan arahan. Contohnya kalau dulu kan masih individu sendiri kan. Oke. Resiko apapun Untuk melengkapi kamu. terjang kalau dulu. Tapi ini sekarang kayak oh ada yang mengingatkan, oh kalau nanti seperti ini dampaknya seperti ini. Ada apa ya, wanti-wanti kalau ada Wanti-wanti. pembatasnya gitu. Kamu mau ngomong soal kelemahan kamu? Apa ya kelemahan? Yang akhirnya dilengkapi oleh istri kamu? Kalau sekarang ya, Ya, dulu. terserah. Ya boleh. Itu sering terlalu percaya sama orang. Kamu Terlalu- lebih percaya sama orang. Terlalu gampang percaya. Gampang percaya. Gampang percaya. Nah. Kamu sering ditipu? Ya sering. Sering. Ya, Biasa terjadi ya. biasa. Ya partner kerja dan sebagainya. Itu Eh, bukan karena dulu. antara baik dan bodoh sama-sama tipis, bukan? Ya itu juga bisa jadi ya. Bisa jadi. Kamu baik sama orang dan Oh. akhirnya orang yang menipu kamu nganggap kamu bodoh. Ya itu juga bisa jadi. Bisa jadi. Dan saya mengakui, saya pernah ada di posisi itu. Oh gitu. Karena dasar itulah, mohon maaf ya, akhirnya saya ngomong ceplos-ceplos. Oh gitu. Karena saya belajar dari lapangan, mohon maaf, saya Oh, saya orang lapangan. Ah, Saya dibesarkan oleh jalanan. wow gitu. Nah, Yang jadi pertama. kemunafikan dan apapun yang mohon maaf ya, kepalsuan mulai sedikit paham. Betul. Karena dididik oleh jalanan. Ah. Gitu. Mungkin secara usia saya pernah ngomong ke teman-teman, pandangan mata kita kabur. Oke. Ya, secara jasmani, Ah. ya toh. Tapi secara pandangan hati kita jauh lebih tajam. Oke. Oke. Kita bisa membedakan mana orang yang dalam tanda kutip brengsek Ah. dan yang tidak. Oh gitu. Oke, itu mungkin bisa jadikan pembelajaran. Betul. Nah itu juga saya juga pengen belajar seperti itu. Terus terang saya memang dulunya gampang mudah percaya. Percaya, Ah, betul. Jadi kamu enggak marah ya ketika saya ngomong antara Enggak. baik dan goblok sama-sama? Saya mengakui itu. Oh, Cuma saya merasakan beda itu. tipis. Beda tipis. Waktu itu. Buat pembelajaran. Pembelajaran. Cuman seiring berjalannya waktu itu juga jadi nilai sendiri buat saya untuk lebih selektif
terhadap seseorang. Gitu. Keren nih. Nah, ya, ada orang menyebutkan jangan menilai seseorang dari Luarnya. luar saja. Itu juga ada benar juga. Iya, Itu juga. dari tampilannya. Kayak gitu, ada benar juga. Oke. Ya itu. Ya, Jadi jangan terlalu gampang percaya dengan apapun yang kita lihat di luar. betul. Ya toh, termasuk omongan manis. Betul. Iya toh. Banyak Iya, ini. iya. Oke. Ini ya ahlinya. Saya tahu, saya tahu. Ya toh. Saya tahu. Ya toh. Saya ngomong ini nggak enak loh. Dut. Kenapa? Iya toh. Enggak, maksudnya saya kalau ngomong kan biasanya nggak enak toh. Oh, iya. Ya toh. Tapi ya daripada mohon maaf ya, saya lebih suka ini ya. Jujur ya, saya lebih suka memarahi atau ngomong nggak enak ke orang-orang terdekat saya daripada orang-orang terdekat saya itu tahu-tahu saya dapat kabar dia dipukuli orang. Ya. Paham maksudnya? Paham. Atau dia tiba-tiba dapat masalah dengan orang. Betul. Lebih baik saya yang ngomong. Betul. Wes kon iku jancuk asu, sing penting aku Ya. ngomong jujur. Ya, betul. Itu lebih bagus. Ojo ngono gitu loh. Betul. Iya toh. Betul. Dan memang awal-awalnya menyakitkan. Betul. Ya toh, tapi daripada kamu diajar orang, Mending saya yang marahi. Ya, betul. Itu ya itu so far sih, itu Ya, pilihan betul. gitu loh. Kamu ngomong baik pun juga tidak ada masalah. betul. Tapi ini tipikal saya. Ya. Selain Jawa Timuran, Ya. ya biasa lah. Biasa, Surabaya ya. Surabaya ya. Surabaya banget. Mantap. Surabaya banget. Betul. Ya setuju ya. Saya lebih suka orang yang langsung terus terang waktu itu. To the point. To the point. Saya tidak pernah loh Dot, ngomong di belakang. Kalau ada masalah, Iya, ngomong gitu. wes. Alhamdulillah teman-teman saya sekarang kayak gitu. Alhamdulillah. Kalau dulu enggak. Kamu pasti nyaman. Iya nyaman, makanya saya suka circle yang seperti itu. Ya, orang yang gaplek tenang tapi ya memang ya itu. Gua play tenan itu yang brengsek banget gitu ya. Brengsek Brengsek banget. gitu. Apa adanya lah. Apa pokoknya. adanya. Walaupun itu tampak jelek, tampak ya mungkin ini buruk ya dilihat orang gitu. Tapi memang kalau dia memang orang seperti itu ya oke, kan nyaman aja gitu. Dan mohon maaf kalau boleh saya tanya, orang-orang yang dalam tanda kutip ngerjai atau nipu kamu ini, saya yakin bukan orang-orang yang tidak kamu kenal. Pasti kamu kenal. Pasti ada. Pasti orang-orang terdekat kamu. Pasti. Jadi gini teman-teman ya, ini Pasti pembelajaran buat kita khususnya secara pengalaman. Memang orang-orang yang berpotensi untuk dalam tanda kutip menipu kita ini bukan dari orang yang tidak kita kenal, pasti. Betul. Ya toh, tapi dari orang-orang yang ada di lingkungan terdekat kita. Betul. Orang-orang yang kita kenal, orang-orang yang kita sudah memberikan kepercayaan Betul. kepada mereka. Betul ya? Betul. Ini adalah orang-orang yang berpotensi dalam tanda kutip menipu kita. Betul. Ya toh? Sudah saya alami langsung. Walaupun tidak secara nominal materi Betul. ya toh, tapi banyak hal lah. Ini bisa dijadikan pembelajaran buat Betul. teman-teman. Nah, Betul, jadi di betul. podcast hari ini banyak insight menarik yang saya pelajari dari beliau secara Baik. prestasi, secara konsisten, dan saya sebagai mohon maaf senior kamu, Ya, luar saya biasa. juga memberikan masukan kepada teman-teman BMX di Kota Kediri khususnya dan di Jawa Timur atau nasional. Kita harus konsisten ya toh. Betul. Kamu melakukan dan mencintai apa yang kamu kerjakan khususnya di BMX. Betul. Wow, keren nih. Luar biasa. Saya banyak belajar dari Om hari ini dari segala sektor. Sama-sama belajar lah. Ya. Betul. Jadilah Oke. pendengar yang baik, pendengar yang bagus itu Oke. setuju saya. Jadilah pendengar yang bagus sebelum kamu menjadi seorang pembicara yang bagus. Ya, setuju. Sebelum kamu bisa jadi pemimpin, kamu harus bisa menjadi seorang bawahan. Betul. Ya toh, kamu Betul. harus bisa dipimpin dulu. Betul. Jangan tiba-tiba kamu otoriter, So, ya toh, langsung jadi pemimpin Ya. hanya karena mohon maaf ya keturunan kamu wah, ningrat, ya, toh. ningrat, balungan gajah. Balungan gajah, ya Ya. toh, untuk musuge dalam tanda Ya. kutip, tiba-tiba kamu mendapatkan posisi dah. Nah, betul. Ya toh, kita Betul. berangkat dari nol. Betul, setuju, Ya toh, setuju. supaya kita tahu prosesnya. Alhamdulillah, luar biasa. Luar biasa. Oke, tentang keluarga sudah, tentang BMX sudah. Tentang BMX nanti pamer gelar belakangan aja ya. Ya nggak apa. Pamer gelar ya. Kalau enggak juga enggak. apa. Boleh saya tanya tentang konten-konten YouTube kamu nih? Boleh. Oke, tentang YouTube kamu punya banyak channel. Boleh tahu berapa channel yang kamu punya? Dulu itu ada banyak. Berapa? Kalau itu kalau nggak salah 6 kalau nggak salah. 6. 6. 6. 6 itu waktu tapi Itu kamu iseng-iseng apa serius? enggak, waktu itu ada kolaborasi dengan teman. Oke, Waktu kolaborasi. itu. Dulu. Scan BMX. Ya, kalau BMX ada dulu Pribadi? musik. Untuk tim. Oke, tim dulu ya. Enggak deh, kalau BMX sendiri.
Musik ada dulu. Musik tim, partner gitu loh. Oke, partner. Musik. Hari ini masih eksis? Enggak. Soalnya kayaknya memang dari itu saya terlalu percaya dengan orang. Makanya dari situ Akhirnya kamu Nah, sekarang yang fokus itu ya dari segi pekerjaan yang kemarin kayak senapan angin itu memang saya kelola sendiri dan konten sebagainya. senapan angin. Konten senapan angin. Dan yang kedua dari konten pribadi yang mengulas banyak segmen kayak BMX, graffiti dan sebagainya itu memang untuk pribadi saya. Untuk pribadi. Untuk arsip lebih tepatnya. Oke. Untuk yang mural? Mural sama itu masuk ke situ. Terus apa lagi? Sudah. Konten kamu? Kalau dulu ya itu ada band-band untuk berapa tim gitu sendiri-sendiri channelnya. Oke. Untuk mungkin pasaran dengan buat konten video band-band yang mungkin ruang lingkup lokal. Mas buatin video kayak gini masuk ke situ, nanti masuk ke situ. Kayak marketing aja lah gitu. Oke. Gitu. Jadi untuk penjualan. Penjualan. Oke. Gitu. Yang sudah monetize atau sudah menghasilkan passive income dari YouTube? Ada ya? Ada dari channel saya pribadi. Channel pribadi. Ya, Apa channel? Muhammad Rizafin satu channel. Satu channel. Oke. Gitu. Nanti Satu aja. ngomongnya agak keras ya karena ada suara azan. Oke, siap. Mohon maaf ya, Siap. ini karena Siap. podcastnya di outdoor. Ya. Jadi ya Oke. backsound apapun ya harus Bisa kita terima. masuk. Ya. Iya toh? Oke. Bisa masuk. Jadi yang masih adsense itu yang channel pribadi saya, yang Oke. Muhammad Haris Oke. itu sudah adsense. Itu sudah AdSense. AdSense. Oke, berapa lama kamu kerjakan channel Itu saya bangun 2014. 2014 sampai dengan hari ini 2022. Berarti berapa Jadi berapa tahun? tahun? Berapa ya? 7. 7 menjelang 8 ya? Ya, 7 sampai 8 tahun. Oke. Dan itu bisa adsense baru 2019. 5 tahun setelahnya baru bisa Iya, Ads? baru bisa adsense. Wow. Memang waktu itu memang saya nggak Fokus fokus di untuk sana. nggak untuk adsense, cuma untuk arsip. Untuk arsip doang. Nah, saya pengen- kamu nyimpan video gitu aja ya? Saya pengen hasil karyaku, Oke. ya itu saya masukkan di itu biar mungkin kalau orang tertarik, oh ini saya, Oke. kayak gitu. Mulai dari graffiti, mulai dari BMX, musik. Jadi terus- itu lebih ke konten idealis kamu ya? ya idealis, bukan Konten idealis karena kamu. Urusan dilihat orang atau enggak Enggak, terserah. itu serah. Yang penting kamu nyimpen file di sana. Oh, itu terapi saya. Itu terapi kamu. Soalnya dia buat tontonan biasanya kalau sudah santai gitu tonton video lama saya tonton. Oh, Oke. saya pernah buat ini. Jadi kamu enggak beli subscribe, Enggak. enggak dan semua organik ya. Alhamdulillah. Bisa lagi kalau senapan itu memang untuk full untuk marketing. Full marketing. Nah, itu Oke. juga nggak bisa di AdSense soalnya. Nggak bisa di AdSense. Boleh tahu kalau nggak bisa di AdSense itu Hah? belum bisa menghasilkan uang. Ah, Gitu. Walaupun ketika kita klik videonya iklan ada ya? Ada. Iklan ada ya? Kalau senapan ini nggak pernah sama sekali. Ada iklan. Nggak ada. Jadi kan saya sharing-sharing sama beliau nih Nah, konten-konten YouTube atau video di YouTube yang dalam tanda kutip bisa berpotensi untuk menghasilkan ads. ah, AdSense itu yang sudah muncul iklan. betul. Sudah muncul iklan. Betul. Nah, Ada walaupun iklan. tidak semua. Ya, Gitu. betul. Ini cuma potensi ya, Ya, cuma potensi doang potensi. ya. Juga direkomendasikan. nanti Direkomendasikan YouTube. Bisa dimonetize. Oke, bisa dimonetize Oh. dan beberapa video saya ada beberapa. Ya, bagus. Saya tidak sebut berapa banyaknya lah, Ya. cuman ada beberapa walaupun view-nya tidak banyak. Saya juga belum tahu, ini masih belajar algoritmanya. Ya, YouTube. saya susah mempelajari algoritma. Susah ya, nggak ada kepastian. Nggak ada kepastian. Bukan karena subscribe-nya banyak. Ya. Enggak, bukan karena view-nya banyak. Ya, enggak. Enggak juga ya. Enggak juga. Mungkin Enggak dari juga ya. segi pembawaan dari channel itu sendiri yang bisa untuk melihat algoritma dari channel satu dan channel yang lain itu dari itu channel itu sendiri. Iya, Ya bukan iya. karena membahas apa gitu ya itu harus dipelajari. Oke. Segmen kan beda. Segmen katakanlah podcast apa dengan ulasan yang game Iya. itu beda. Oke. Setahu saya beda. Oke guys, teman-teman, saya banyak mendapatkan masukan dari beliau tentang YouTube karena menurut saya beliau walaupun secara usia di bawah saya, jujur saya belajar, Saya juga masih belajar. khususnya di soal kreator konten YouTube. Nah, karena beberapa kawan-kawan BMX ini walaupun saya bisa ngomong tidak fokus dalam tanda kutip cari duit di YouTube, tapi dia mengerjakan sesuatu karena passion, Betul. karena suka. Betul. Ya toh. Persoalan orang menikmati atau enggak Betul. enggak ngurus, itu belakangan lah. Betul. Belakangan ya toh. Oke, keren nih. Dan satu yang pasti adalah beliau ini konsisten di YouTube saya lihat. Iya.
boleh kamu sebutkan channel kamu nih? Ya, channel saya ada 2 ya. Mungkin yang tadi Oke, boleh oke. gue sebutkan ya. Yang pribadi boleh? Boleh. Yang pribadi itu channelnya Muhammad Haris Effendi. Muhammad Haris Effendi itu bisa. Itu langsung. menceritakan tentang apa? Ya keseharian saya. Maksudnya untuk kegiatan BMX. ya hobi. Hobi. Hobi saya. Ya kayak buat BMX, video BMX, terus graffiti, Oke, tentang musik. keluarga? Ada sinematik. Oh, sinematik. Sinematik buat arsip-arsip kayak gitu. Oke. Konten kreator untuk video saya senang buat editing video gitu. Itu sudah AdSense ya? Ya sudah ads. Oke, keren nih. Sudah Luar ads. biasa. Sudah ads. Ya gitu nggak banyak tapi untuk sehari-hari oke lah. Kemudian channel YouTube yang lain? Ya ada yang untuk jualan untuk Oke, senapan angin ya? marketingnya itu ada namanya Pancasona Official itu khusus Pancasona Official. Official. Oke, bisa teman-teman nanti cek di kolom komentar video saya ya. Ya, boleh. Kamu bisa ngirimi. Boleh, ya. boleh, Kamu nanti bisa bisa. ngirimi dan kamu bisa subscribe. Uh. Kalau misalkan sekedar cek ya nggak ada masalah. Cuman ini dunia baru bagi saya. Betul, betul. Ya dong. Dan satu yang pasti saya lihat di video, mohon maaf ya, walaupun Pancasona ini dilihat ribuan viewers, ya toh. Tidak bisa menghasilkan monetize, Ya, betul. tidak bisa menghasilkan cuan. cuan dari YouTube, tapi saya lihat beliau tetap konsisten karena ini untuk marketing dia, Ya. untuk sarana mempromosikan produknya. Betul. Iya. betul. Keren nih. Ya itu memang Mengerjakan sesuatu yang dia suka. ya untuk pekerjaan lah, memang untuk pekerjaan Iya, sendiri. Keren nih. Luar biasa. Ada pemikiran lain buat konten misalkan di segmen lain? Kalau sejauh ini Review tentang anakmu, bisa review tentang mainan anakmu atau review tentang kesibukan anakmu? itu Bisa? sudah ada pernah saya kalau konten itu banyak ya maksudnya pengen fokus kayak gitu masak mungkin Nyonya kan seneng masak Seneng lokal masak ya? seneng masak tapi masak lokal Oke, hobinya menggambar kan? iya tapi menggambar Menggambar. gitu Dan sempat saya lihat kamu sempat videokan dia main Belanda. ya foto Oh, foto doang. saya yang viral itu Pakai daster? ya pakai daster Pakai sandal jepit? ya pakai jepit Ada. Wis mantap nih. foto aja dia Oh, iya. waktu itu iseng-iseng aja ada foto Iseng-iseng ada ya? fotonya ada foto Oke, pakai kacamata. Ya. Rambut dikuncir, Ya, iya pakai toh? daster, ya. Pakai daster. ya itu yang rame saya nggak tahu itu saya post Viral. viral Iya toh. Kok Mama banyak? berdaster. Oh, banyak yang tag. Mas ini istri sampai mas. Iya. Kok banyak ya? Ya, Wow, the aduh. power of Daster. mama. Ini anak Iya. kamu ya, Dad, ya? Ya, anak yang Wih, nomor satu. Mantap nih. Ya, oke. Oke teman-teman, sebelum lanjut di sesi-sesi terakhir, Nah, kembali ke scan BMX karena kita memang banyak membahas tentang scan BMX. betul. Nanti ngomong agak keras dikit ya, Dad, ya. Oke. Ada suara azan. Siap. Harapan kamu untuk BMX Selatan ke depan, karena mohon maaf ya, jujur saya melihat dari kacamata bukan sebagai komunitas BMX ya, tapi sebagai orang tua, mengapa saya memilih, mohon maaf ya, memberikan kesempatan anak saya untuk fokus di olahraga lain. Betul, saya setuju. Di bulu tangkis, Ya. karena anak cowok saya ini memang saya sekolahkan di salah satu PB di Surabaya yang banyak mencetak atlet-atlet berprestasi, dan saya lihat dia suka walaupun dulunya ada di circle komunitas BMX dengan saya, dengan teman-teman dan dengan omnya Mas Budi yang punya pengaruh di BMX Indonesia street khususnya. Nah, tapi saya melihat kok kelihatannya BMX ini, mohon maaf ya, dalam tanda kutip belum bisa menjanjikan secara jangka panjang. Ini terserah, mau diambil positifnya boleh, kalau mau tersinggung juga boleh. Saya fair ini, saya ngomong fair sebagai orang tua secara umum. Akhirnya saya masukkan ke bulu tangkis. Nah, ini harapan kamu apa nih, Mas Bendot? Saya terus terang aja ya, yang pernah Ngomong jeleknya boleh, ngomong bagusnya juga boleh. Ini dari pribadi saya. Sebelumnya Sebagai atlet. sebagai atlet yang pernah ya mungkin Suka dukanya ya? nggak tahu juga nanti untuk kedepannya memang itu BMX bisa jadi potensi lebih besar juga saya juga nggak tahu. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan ya. Tapi sejauh saya pengalaman, mungkin kalau kedepannya saya mengingatkan bagi teman-teman yang mungkin yang meninggalkan kewajiban untuk BMX khususnya, yang masih sekolah dan sebagainya. Agak keras nih, Ya. ini agak krusial nih. Ya, oke ya teman-teman. Ya mungkin ini pribadi saya khususnya, Oke. mungkin bagi teman-teman yang masih pelajar ya. Umumnya kan kalau per BMX kan itu masih pelajar. Oke, Masih segmen sekolah. umur masih di bawah 25 tahun ya? 25 tahun. Kalau untuk BMX itu ya boleh dilakukan tapi jangan meninggalkan kewajiban.
Oke. Itu aja. Sekolah, BMX. Soalnya saya ya. Ya. Dulu ya. Saya kebetulan itu sudah dari apa namanya lomba-lomba dari luar negeri dan sebagainya. Yang saya rasakan saat ini, ya kalau kita nggak usaha sendiri, kita nggak cari mungkin keahlian yang lain, potensi yang lain yang bisa mendukung di finansial untuk bekerja. Kalau mengandalkan BMX saja, saya rasa belum bisa untuk saat ini. Masih belum bisa. Masih Bukan belum. tidak bisa ya. Bukan tidak bisa. Bukan tidak bisa ya. Bisa. Belum bisa. Tapi secara keseluruhan belum. Kita tidak banyak rider yang dalam tanda kutip memberikan harapan pekerjaannya di BMX. Ya, belum betul. banyak. Belum. Walaupun ada tapi belum banyak. Ada. Nah, saya berkacamata dari saya sendiri ya. Sebagai artis, sebagai sebagai atlet profesional nih. Yang pernah saya lalui. Ada juga ya teman-teman yang dia juga jalan di BMX mungkin dari jual spare part dan sebagainya, itu ada juga yang masih maju sekarang, masih ada. Cuman ya berapa orang aja. Kalau untuk atlet fokus untuk BMX dan untuk jangka panjangnya untuk saat ini saya rasa masih belum. Menurut saya. Jadi perlu dicatat ya. Bukan tidak bisa. Bukan tidak bisa. Belum bisa. Belum bisa. Dan harapannya mudah-mudahan di masa depan, entah itu anak-anak kita, adik kita, atau cucu kita ke depan, bisa memberikan banyak harapan di BMX. Karena masa depannya terjamin. Walaupun kita masih berproses. Dan kita sangat berterima kasih kepada para senior-senior kita yang sudah membangun scan BMX, yang mau mendedikasikan hidupnya untuk komunitas BMX. Nah, ini kita sangat berterima kasih. Betul. Kira-kira seperti itu. Wah, keren nih. Kemudian harapan kamu untuk BMX Klaten ke depan dari kacamata bukan sebagai atlet ya, sebagai orang tua yang punya anak cowok nih. Terus terang dari teman-teman kemarin ada saudara sih bilangnya anakmu besok lanjut aja di BMX, soalnya kan Saman sudah pernah keluar dari sebagainya. Dari situ saya bisa ngomong ke teman mereka. Kalau untuk jangka panjangnya, untuk saat ini yang saya alami masih belum tahu juga. Belum tahu ujungnya di mana. Cuman besok kalau kedepannya sebagai saya orang tua dan anak itu punya potensi sendiri di luar BMX, yang di mana itu dia bisa mengeksplor sendiri dan bisa semoga dapat jadi pekerjaannya mereka dengan hobi mereka, passionnya mereka, ya saya ikut aja, saya dukung aja. Toh walaupun dia nggak di BMX oke aja. Gitu. Jadi mengalir aja ya. Mengalir aja. Nggak saya tuntut. Sebagai orang tua support apapun yang dia kerjakan selama tidak merugikan. Kita support itu aja. Saya nggak membatasi. Nanti kalau BMX Saman jadinya seperti bapak kayak gini enggak. Gitu. Cuman lepas aja. Gitu. Keren nih. Wow, insight banyak ilmu nih dari Mas Bendot. Sama saya juga dapat ilmu dari Om Hari, luar biasa. Kemudian siapa saja orang yang harus kamu beri apresiasi? Terima kasih untuk karir BMX-mu. Nah, kamu bisa ngomong nih. Terima kasih banyak. Boleh banyak lagi kayaknya. Boleh kamu sebutkan apa aja boleh kok. Yang pertama dari segi keluarga dulu. Terima kasih banyak family yang selalu mendukung, ya memberikan dukungan, doa, support dan sebagainya bisa sejauh ini. Terus untuk komunitas mungkin awal-awal teman-teman yang di ruang lingkup tempat saya yang dulu pernah mengajari saya bermain BMX sampai jadi sekarang, itu juga terima kasih banyak. Ini ya yang jelas ada personal yang dari luar, contohnya Om Hari ini salah satu yang sudah mensupport saya pertama kali dapat support ya dari segi BMX ya, Om Hari ini. Dan untuk yang dulu sponsor yang sudah masuk, sudah terima kasih banyak. Untuk ini teman-teman rider ya. Ya terutama Mas Heru Kediri. Ya yang sudah membimbing dan lain sebagainya. Terus Mas Gogon, Sogol yang Kediri itu, dan semua kru yang ada di Kediri 831. Flatland, terima kasih. 831 ini geng Flatland ya? Ya, gangsternya Flatland. Geng Flatland Kota Kediri Kediri. Kediri. Kabupaten juga? Kebetulan kayak jadi satu. Kediri. Kediri. Jadi gini teman-teman, secara pemerintahan memang kota sama kabupaten ini beda. Tapi untuk komunitas sama ya. Anggap sama-sama Kediri. Ya. Sogol yang mencetuskan nama 831. Kenapa kok harus angkat 831? Sogol bisa bantu jawab. Saya takutnya salah jawab. Sogol nanti saja yang bisa jawab. Nanti aja. Dan teman-teman yang di luar seperti Mas Lukman, ya semua. Semua trader Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat yang kemarin-kemarin sudah memberikan banyak ilmu, sharing ilmu. Terima kasih banyak, sehat selalu semuanya pasti. Keren nih. Dan terbaik. Sudah itu aja.
Udah, Mas Daniel. Oh ya, lupa. Dari asosiasi, enggak Bapak Daniel saja. Oke. Semua kepengurusan Semua dari kepengurusan asosiasi BMX BMX. Terima kasih banyak sudah membuat memberikan banyak ilmu juga. Ini berkat asosiasi juga saya bisa sejauh ini. Kalau tanpa asosiasi kayaknya nggak ada. Oke. Belum Ya, bisa. walaupun mohon maaf ya, Jawa Timur ini terkenal frontal. Betul. Terkenal frontal dan Betul. vokal ya Betul. toh. Betul. Nah, tapi sebenarnya kita sangat mendukung dengan scan BMX apapun yang untuk sisi positif ya. Betul. Untuk yang sisi positif dunia BMX Indonesia. Hmm. Wah, keren nih. Luar Baik. biasa. Saya sangat mengapresiasi dengan Luar biasa. beliau, cara prestasi, attitude dan juga cara komunikasi dia. Saya yakin beliau bukan orang sembarangan ya. Enggak biasa aja. Mudah-mudahan Ilmu. khususnya pejabat nih yang lihat video ini kita enggak minta apresiasi kok, ya kan, paling enggak ke depan ya kan, ketika ada warganya yang bisa memberikan kontribusi sekaligus nama baik bagi kota atau kabupaten di daerahnya, paling tidak beri perhatian. Betul. Kita tidak minta kok, Ya. tapi paling tidak kita beri perhatian Ya. supaya regenerasi ini Terus ada. Betul. Oke. Saya pernah dapat piala dari bukan piala, penghargaan dari wali kota. Penghargaan dari wali kota ada di Kediri. situ. Masih kamu simpan? Masih ada. Masih kamu simpan. Terima kasih banyak untuk pemerintah Kota Kediri terutama. Oke. Ya, yang penghargaan sebagai apa kamu? waktu itu dari atlet internasional freestyle. Oke. Waktu itu Diserahkan langsung oleh wali kotanya? iya waktu itu. Setahu saya ya, seingat saya ya. Ya, dapat itu. Terima kasih Orang banyak. nomor 1 Kediri ya. Ya, langsung ngasih tahu. hadiah ke kamu ya. Banyak dari atlet yang macam-macam kemarin itu ya dikasih semua. Jadi nggak hanya freestyle aja. Ya jadi Beberapa. olahraga kayak badminton, terus Yang mengharumkan nama Kediri. ya pokoknya yang atlet semua di Kediri yang berkontribusi membawa nama baik Kediri di kaca nasional ataupun internasional segi olahraga ya. Oke. Itu dapat semua. Dapat semua. Luar Keren biasa. nih. Boleh pamer gelar nanti? Nggak apa? Oh boleh, enggak masalah. Ya, tak ambil ya. Oke, atau Mas Abdul nanti yang bisa menjelaskan nih. Boleh. Saya juga Mas Ogoli juga berkontribusi banyak di prestasi saya terutama. Oke, satu-satu ya. Ya, yang mana dulu ini? Oke, yang Indonesia. Indonesia Mana ada. Indonesia. Ini pertama kali saya datang ke Oke, ini mana nih? Ini. Cibubur mana? Jawa Barat. BMX Flatland Pro Competition. Jadi Jawa ini Barat. event BMX Flatland level tertinggi di Indonesia. Enggak sih, ya Level nasional. tertinggi nasional. Ya, nasional. toh. Maksudnya kelasnya kan tertinggi Iya, pro ya. iya. Pro kamu Pro. juara 1. Juara 1. Juara 1 di mana nih? Cibubur Jawa Barat. Cibubur Jawa Barat. Pertama kali ke Jawa Barat Oke, itu. Nih juara 1 nih. Wah, keren nih. Oke, terus lainnya? Lainnya yang dari lokal dulu ya. Lokal Boleh, udah. boleh. Ini nasional ya ini ya? Ya, nasional. Ya. Keren nih, mantap. Nah, ini IOXC Ini YXC tahun 2016. 16. YXC itu adalah Indonesian Open Export Championship. Jadi seperti Vice, walaupun belum sekeren Vice, Ya. tapi ini mudah-mudahan YXC bisa lebih keren ya. Ya, amin, Bisa keren amin. di mata internasional ya. Iya, luar biasa. Indonesian Open Export atau Extreme Sport Championship, Ya. kejuaraan Extreme Sport. BMX Flatland kamu dapat juara Coba ini. 4. Ya. Oke, juara 4. Ini ada luar negeri ikut kan? Ada. Ini yang juara 1 Jen William Prevost. Jen William Prevost dari Kanada. Oh, dari juara Kanada. Juara keduanya itu kalau tidak salah dari Thailand. 2 Thailand. Tun. Pak Bum itu ya. Pak Bum. Yang ketiga itu dari Malaysia. Dari Malaysia. Dari itu, Siapa? Madagu. Oh, Madagu. Kalau tidak salah ya. Madagu. Kalau nggak salah dari Madagu, kalau nggak si siapa namanya? Faiz apa itu? Saya lupa Oke, namanya. oke. Yang- Bukan Cipotak. Bukan. Yang Masih setelah- belum ya, Masih berarti? belum. Ini yang keempat saya. Madagu. Saya yang keempat. Oke, Ini bukan maksudnya yang ketiga. Oh, yang Kalau ada Madagu ya. ya itulah. Dari Malaysia. Ya, pokoknya dari Malaysia lah. Kemudian yang keempat kamu. Yang kelima itu dari Malaysia lagi. Dari Malaysia. Keren nih. Jadi satu-satunya di Indonesia kamu ya. Ya, yang waktu dapat. Iya. Mantap. betul. Next. Wah, keren Next, nih. ini dari Tavisa. Dari Champion Tavisa. ini di mana? Ini- Tavisa Watch Spot for All Jakarta Game. kalau nggak salah. Jakarta, Oh. Tavisa. Oke, kamu Ini internasional BMX tapi ya? yang datang sama Asia saja. Oke, Asia ya. Malaysia sama ini Oke. sama Thailand juga? Jepang nggak ada. Jepang enggak ada. Kamu juara 5. Juara lima. Ini, guys. Ini juara 5. Tuh. Wow, keren nih. Ini yang nyerahkan siapa? Pejabat pada waktu itu.
Saya lupa sih. Lupa ya? Dari orang Kemenpora kalau nggak salah. Dari ke orang Kemenpora. Mantap nih. Kemudian Dari Malaysia nih. ini Flat dive. flat dive. Flat dive itu kompetisi flatland level tertinggi Ya, ya. yang Ya, 2016. ya lumayan lah, bagus ya. Bagus. Expert. Se-Malaysia Oh. dan biasanya dihadiri oleh rider internasional. Internasional. Jepang. Masuk Indonesia. Jepang. Ini pertama kali kamu datang ke Malaysia. Ya, dapat juara 2. Pertama kali datang ke Malaysia di kompetisi flat dive, kamu dapat juara 2. Betul. Momentum Love Expert kelas expert. Expert. Kamu di kelas expert dapat juara 2. Betul. Juara 1 siapa? Juara 1 waktu itu orang Malaysia. Orang Malaysia. Ya. Lupa namanya. Lupa namanya, tapi tahu orangnya. Sampai sekarang masih kontak, maksudnya kalau upload video dia komen. Mantap. Luar Ya. biasa. Terus untuk yang juara 3 siapa? Ingat? Juara 3-nya Konstantin, orang Rusia kalau nggak salah. Yunani. Yunani. Rusia. Kalau nggak salah. Rusia ya? Rusia. Mohon maaf kalau saya salah. Tolong dikoreksi. Oh. Karena kalau nggak salah Rusia ya. Oh, tahu itu. Oke. Yang dulu pernah ketemu juga di mana? Di Fest juga. Vice juga. Ada. Keren nih. Terus next. Ini yang dari wali kota nih. Ini wali kota. Ini yang penghargaan diceritakan tadi Oh. oleh Mas Bendot atau Mas Haris. Gundamani. Cundamani. Cundamani 2018. 18 Satya Yasa. Jadi ini penghargaan Satya Yasa dari Cundamani ini untuk warga Kota Kediri yang berprestasi yang berprestasi dan mengharumkan nama Kediri dalam bidang olahraga. di bidang olahraga. Pemerintah Kota Kediri itu tulisannya Pak, kerja bersama dalam harmoni. Betul. Oke, Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar, Betul. Satya Yasa Cundamani 2018. Betul. Itu Pak Abu Wah. sendiri yang ngasih kemarin. Ini Pak Bupati sendiri Oke. yang Wali kota. mohon maaf, Wali Kota Ya. yang memberikan penghargaan langsung ke beliau. Sip. Wow, mantap. Harusnya tahu beliau ya. Tahu. Harusnya jajaran pemerintahan Tahu. Kota Kediri tahu ya. Tahu. Kamu Ya. bisa dapat jalan tol masuk ke PNS nih. Amin. Ya. Kemudian prestasi tertinggi lah ini. Vice 2017. Oke, yang Vice. terakhir. Ini Vice World Montpellier. Jadi di salah satu kota di Prancis, Ya. Montpellier tahun 2017, BMX Freestyle Flat Master. Oke, Betul. Vice itu singkatan dari Saya lupa namanya itu Vice. kalau nggak salah Franchise International Sport Extreme. Kalau nggak salah loh ya. Ya. French. Mungkin bisa dikoreksi teman-teman. Oke, kalau salah tolong dikoreksi lah. Iya. Prancis International Sport Extreme. Nah, beliau ini dapat nggak ada tulisan satunya. Nggak ada. Ini Nggak ada langsung ya? juara 1 gitu. Ini juara 1 beliau. Wah, mantap. Yang juara 2 itu kemarin kayak warna aja dari segi warna. Dari Yang segi warna. gold, silver sama bronze. Oke. Oke, mantap nih, keren nih. Saya boleh izin supaya Mas Sogol mengalungkan semua gelar ini ke leher kamu, boleh ya? Ya boleh. Boleh, Mas Sogol. Nah, jadi gini teman-teman. Sebelum podcast ini saya sempat ngobrol sama salah satu rider BMX yang menurut saya punya kontribusi yang luar Betul. biasa di BMX, Betul. khususnya Kota Kediri, kemudian Kabupaten Kediri, Kabupaten Blitar, dan juga Kabupaten Tulungagung. Betul. Mungkin kalau tidak ada dia, tidak akan lahir nama-nama Betul. seorang Bendot, Betul. seorang Haris Effendi, Betul. yang bisa Betul. mengharumkan nama Kediri, Betul. yang bisa mengharumkan nama Jawa Timur, Betul. yang bisa mengharumkan nama Indonesia di mata internasional. Betul sekali. Nah, Setuju. jadi Mas Sogol ini saya juga mengapresiasi sekali nih. Luar Mas biasa. Sogol nih. Mas Sogol? Ya, ini Wah, ini terima kasih banyak untuk Mas Bisa Sogol. dikalungkan semuanya nih. Oke. Ya, kalau tidak ada kamu mungkin tidak akan lahir seorang Bendot. Iya toh? Ya. Saya tahu pertama kali ketemu Mas Sogol ini waktu di rumahnya. Oke. Ya, ini cerita nostalgia aja. Sambil dikalungkan juga enggak apa-apa. Oke. Atau satu-satu. Tak pakai nangis ya. 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 Wes, Nah, ini mantap. pertama kita kenal Mas Sogol ini dari berapa, Bang? Dari berapa? Ingat ya? 2018 akhir. Ya. 2019 Nah, lagi. waktu itu Puasa. Puasa ya nyai. Jajak buka bersama atau jajak Enggak. batal? Enggak, waktu itu enggak ada momen. Maksudnya ketemu, ngobrol, dikasih beberapa materi juga dari BMK. Oke. Saya ingat materi BMK. Iya, Nah, mantap. itu akhirnya bisa sejauh ini Wis, dekat mantap. Sogol. Juga didikannya kayaknya dari SMT juga. Seneng jangkrik banget. Ya, teman-teman, ini ya Mas Sogol ini yang sangat Halo. luar biasa. Hasil didikan BMX Surabaya Nah, gitu. hasil pendidikan BMX Surabaya yang sangat begitu keras dan tangguh, luar biasa. Jadi kalau sudah masuk di circle BMX
komunitas Surabaya ini harus siap-siap segalanya. Ya toh, harus siap-siap mental, siap psikologi. Saya ingat pulang dari Surabaya tuh beda banget. Dulunya Mas Ogo tuh lembut banget. Lembut. banget. Ketika pulang dari Surabaya masuk ke Kediri Siap beda tawur, banget. siap Wah, tawur. siap fight. Siap fight. Dari Yang orang yang cengeng Ya. ya toh, jadi orang yang wih disegani akhirnya. Terakhir Mas ya. Ya. Oke. Terima kasih banyak untuk Mas Ogol. Oke, selamat untuk semua penghargaan kamu. Terima kasih Mudah-mudahan banyak. jadi inspirasi bagi semua Amin. banyak rider Amin, amin. BMX di seluruh Indonesia Amin. dan khususnya BMX Flatland. Amin. Oke teman-teman, itu saja podcast kita dengan Mas Haris Effendi dan di bagian terakhir ada Mas Sogol Satrio yang begitu banyak menginspirasi BMX Kediri, Tulungagung dan juga Blitar. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Oke. Nah, apabila ada kalimat atau tutur kata kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf Mohon yang maaf. besar-besarnya. Siap. Dan di bagian terakhir, kamu ada masukan enggak di podcast saya? Kalau masukan cuma satu aja. Oke, yang buruk aja lah. Ya, Apa? jangan lupa untuk tetap like, share, subscribe, dan nyalakan lonceng channel. Ya, fanpage ya. Fanpage, Haris Haris Sulistiadi, Sulistiadi. official fanpage. Ya, nanti teman-teman bisa dapat informasi-informasi penting ya, mungkin dari luang lingkup kehidupan dari orang-orang terdekatnya beliau. Ya, mungkin podcast ini juga lebih apa ya, memotivasi dari semua orang. Mungkin kalau teman-teman suka bisa langsung like, share, subscribe aja. Luar biasa. Sehat selalu untuk Om Hari dan keluarga di sana. Oke. Dan tetap terbaik. Siap, kamu terus berkarya ya. Amin, amin. Siap, Salam siap. kompak semuanya. Ya. Oke, tos lah. Oke. Ya, kita 3, 2, kompak ya. 1. Oke, hop. Oke, see you guys. Sampai Selamat. jumpa di video selanjutnya. Bye bye.